Ya. Yohanes 3:16. Ya. Oke. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia melainkan untuk menyelamatkan oleh dia. Sampai ke bawah gitu ya kita baca. Nah kemudian lanjut pertanyaan saya Pak. Di sini Yesus mengajarkan percaya kepada dia sebagai apa gitu? Oh iya, ada banyak itu. Pertama, kalau di dalam ayat ini mengatakan bahwa dia sebagai ada banyak Bu, anak Satu aja, kita bahas Allah, satu aja. Anak Allah ya, kita bahas anak Allah. anak Anak Allah, Allah, oke, anak Allah. anak tunggal Allah lah. Coba Bapak jelaskan kepada saya maksud anak Allah ini seperti apa? Karena kalau secara bahasa manusia, bahasa umum yang dipahami oleh manusia yang hidup sejak zaman purba sampai sekarang, sejak bahasa itu sendiri muncul sampai bahasa itu mungkin nanti diangkat kembali oleh Tuhan, maka yang disebut dengan anak adalah keturunan. Keturunan ya, keturunan atau hasil dari hubungan badan seseorang. Atau kecuali dia anak angkat. Jadi ada definisi yang berbeda memang. Anak kandung itu adalah anak hasil hubungan intim. Anak angkat adalah anak yang diangkat seperti Zaid bin Harithah yang diangkat oleh anak adopsi atau anak tetangga atau anak hasil zina. Itu ada Pak istilah-istilah seperti itu. Anak tangga bukan berarti tangga melahirkan tangga, tetapi kenapa dikatakan anak tangga? Bisa jadi itu adalah alegori atau majazi. Anak kunci itu bukan berarti kunci itu punya anak terus melahirkan kunci, tetapi itu adalah majazi istilah yang digunakan. Nah, Yesus ini yang anak Allah itu istilah dalam definisi apa, kemudian dalilnya pakai apa, atau argumen siapa yang Bapak pakai? Ini lebih akademis ya Pak Jordan ya. Oh ya. Biar kita hindari asumsi lah gitu. Yang jelas ini tentang anak ini bukan merujuk kepada seperti perkataan Bapak Ibu seolah-olah Bapak ada seorang pemuda kawin dengan seorang gadis, mereka menikah dan lahirlah seorang bayi. Oke. Ya, itu kan pengertian anak yang sesungguhnya, Pak. Banyak tadi. Ya, Bapak ya, kan tahu, ya. saya sudah sebutin. Salah satunya itu. Kita langsung ke Yesus saja. Definisi anak Allah menurut Bapak tentang Yesus ini apa poinnya? Jangan bahas yang lain lagi. Kan saya sudah jelas panjang lebar tadi. Enggak, kita kan tadi Ibu bahas tentang yang itu toh, yang pengertian definisi anak itu. Yes. Jadi bukan merujuk kepada hal yang demikian, Bu. Oke. Jadi sebab kalau misalnya merujuk ke artinya ini satu-satu saya tolak ya. Yang dikatakan secara hubungan darah kan itu tidak akan mungkin sebab Allah Bapa itu tidak memiliki Allah Ibu. Siapakah Allah Ibunya itu? Ya kan? Berarti jelas kata anak Allah itu merujuk kepada sebuah bahasa yang tanda kutip ya, tanda kutip ini mengandung bahasa metafora atau gambaran atau ada ya sesuai dengan fungsinya aja, konteksnya kan di dalam ayat ini. Ya kan sebagai salah satunya di sini adalah sebagai utusan dari Allah. Berbeda Bu, misalnya tentang Musa. Musa menerima hukum memang sama-sama dari Allah. Tapi bedanya Yesus dengan Musa kelahirannya di dunia ini antara sel sperma dengan sel laki-laki. Tetapi Yesus ini berasal dari Allah. Perwujudannya ini yang berbeda Pak. Jadi ini kaitannya tentang anak ada sebuah alur cerita di sana. Jadi jangan tertuju kepada yang saya katakan tadi. Itulah perbedaannya antara firman yang datang lewat Musa dan firman yang datang lewat Yesus. Karena Yesus memang dari sorga. Musa tinggal menerima. Begitu. Jadi poin apa garis besarnya bahwa Yesus anak Allah adalah Yesus sebagai salah satunya adalah utusan. Utusan misalnya contoh ya, ini supaya kita lebih dewasa dalam memahami hal ini ya. Jangan seperti anak-anak. Misalnya kita ada utusan dubes ya, dubes Indonesia orang Amerika. Maksud saya dubes Indonesia untuk
Amerika, dia orang Indonesia, kemudian dia ditempatkan di Amerika sana. Tapi ada juga yang lain berbeda dengan Musa, yang katakanlah dia orang Amerika kemudian diangkat jadi dubes. Itu perbedaannya. Jadi bedakan antara pengertian menerima firman Musa dengan Yesus. Disederhanakan aja Pak. Jadi Yesus ini anak Allah, definisinya Yesus ini adalah bla 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 gitu aja. Jadi ya, ini biar saya gampang memahami gitu Pak. Ya, di sini ayatnya yang ke-17, sebab Allah mengutus anaknya ya. Jadi saya tidak keluar dari konteks ya. Jadi di sini sebagai anak dalam pengutusan. Ya, di situ begitu jelas ayat 17 dikatakan sebab Allah mengutus anaknya. Jangan dulu yang lain-lain ya. Sebab kita ingin mengetahui siapakah Yesus dulu ini kan, kata percaya ini. Ya kan, percaya sebagai apa? Jadi ini konteks percaya. Ya, kan tadi ada baptis, ada yang ajaran, tentang ajaran. Nah, ini memang ada kaitannya, tapi satu-satu kita bahas ya. Jadi di sini tentang kata percaya ini, dia berasal dari Allah itu sendiri. Oke, sudah? Oke, silakan Bu. Baik, jadi poinnya adalah dia berasal dari Allah itu sendiri. Ya, sebenarnya jawaban Bapak masih ambigu. Tapi saya sebenarnya begini, tunggu. Nanti, bentar. Dia berasal dari Allah karena di dalam jangan kitab dulu, jangan maksudnya begini. Kalau Bapak Ibu langsung bilang ambigu, saya langsung protes. Karena apa? Ibu sudah framing. Coba baik. Tunggu. Maksud saya cari apa maksudnya pertanyaan yang mungkin kalau saya masih kurang untuk menjelaskan itu, coba perkaya pertanyaan itu. Bukan perkaya Pak, saya selalu menanggapi argumentasi Pak selama ini. Jadi saya tidak akan lari dari argumentasi Anda. Itu saya coba prinsip itu saya tapi karena Ibu sudah katakan bahwa ambigu, makanya saya langsung nggak bisa seperti karena itu. Karena saya kasih bukti dulu, nanti Bapak tanggapi bahwa tapi jangan dulu bilang ambigu lah. Silakan Bapak tidak ambigu. Contoh. Bapak tidak ambigu, tapi saya belum puas karena ada lagi pertanyaan. Itu yang saya suka. Bilang aja belum puas, jangan framing dong. Siap. Nggak ada yang framing. Saya suka bahasa yang tidak munafik gitu, yang memang A katakan A, B katakan B. Jadi gini Bu, kalau misalnya begitu jangan kita doa aja ya. Bapakku Jordan. Saya menanggapi argumen Anda. Jadi ketika saya bicara nanti kalau saya selesai kan kita di sini santai dari tadi ya, nggak ada problem. Nah, Anda tanggapi lagi argumen saya, begitu bagus ya. Bapak tadi bicara terakhir bahwasanya Yesus itu dari Allah. Kan itu tadi poin terakhirnya kan. Bahwa kita kan bersistematis ini Pak diskusi kita. Kita jawab satu poin aja dulu baru kita selesaikan. Artinya di situ Bapak menegaskan bahwa yang dimaksud dengan Yesus adalah anak Allah karena dia berasal dari Allah. Monoto Pak. Benar ya? Yes. Nah, kenapa saya katakan tidak ada bedanya bahwa Yesus itu dengan manusia biasa berdasarkan pernyataan Bapa, karena memang di kitab Anda segala sesuatu itu datang dari Allah. Apakah bisa manusia dikatakan adalah Allah juga? Sebentar saya kasih dalilnya ya. Saya kasih di dalam 1 Korintus pasal ke-11 nomor 12. Sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan, dan segala sesuatu berasal dari Allah. Mohon maaf, jangan dipotong dulu. Ketika Anda berkata Yesus anak Allah dengan maksud bahwa dia berasal dari Allah, maka kenapa tidak menjadikan semua sebagai anak Allah? Bahwasanya ternyata di 1 Korintus dinyatakan memang segala sesuatu itu dari Allah. Nah, itu poin 1. Nanti silakan tanggapi. Yang terakhir, saya menginginkan akademis. Saya dari tadi berusaha meminta dalil kepada Anda. Karena bagi saya mencoba untuk menghindari asumsi, walaupun sulit untuk menghindari asumsi ketika berdiskusi dengan teman-teman kita yang Kristen. Ya, nah, tentang anak Allah tadi, saya berharap Bapak tadi membawa dalil kitab suci Anda tentang definisi anak Allah itu. Tapi Anda tidak lakukan itu. Karena Anda tidak lakukan itu, maka saya yang sudah menemukan beberapa makna anak Allah. Yang Korintus itu tolong Bu, tolong dulu Korintus itu diikuti. Saya minta itu baru Ibu lanjut.
Iya, nanti Anda bantah itu nanti kan Anda gini nih, Mbak Rifa tolong dong koridor tadi. Terdapat di mana baru Ibu lanjut. Saya kan cuma tanya ayat bukan mau tadi nggak dicatat toh. Tadi nggak dicatat. Aduh, saya ulangi lagi ya. Tolonglah pelan-pelan Ibu sih. Oh iya. Saya orangnya memang kecepatannya melebihi Tante Uti memang kalau cara bicara. Catat Pak. Tolong ada buku, ada pena dicatat Pak. Di samping kita harus akademis nih dengan Pak saya buka kitab di apa lain di TV. 1 Korintus 11, 12 red ya itu. Mantap. Lanjut Bu, silakan. Kan gitu kan asik. Nah, jadi saya di sini dari tadi tuh nungguin definisi anak Allah dalam kitab Anda sampaikan gitu ya. Nggak Anda sampaikan dari tadi. Tapi justru melenceng kepada segala sesuatu dari Allah. Nah, kita bahas tentang anak Allah. Saya menemukan nih Pak Dordan beberapa definisi anak Allah di dalam kitab Anda. Monggo nanti Anda tanggapi. Jadi Anda harus punya pulpen bersama saya. Saya berharap kita akademis gitu ya. Nah, coba Anda lihat di dalam kitab Lukas. Anda buka, silakan. Anda punya laptop kan? Kalau sabar, saya mau catat dulu Ibu ini. Jadi 1 Korintus ini kalau kita lihat Bu, 1 Korintus saja sudah pembahasan ini agak apa? Nanti menanggapi itu nanti Pak. Saya lagi argumentasi loh, jangan ganggu. Mantap, lanjut. Kan Anda nanti tugas Anda menjelaskan. Nah, diam dulu. Saya tidak akan menjelaskan kitab Anda, tapi saya membacakan yang tertulis urusan Anda. Mau eksegesi cabang mandiri nanti urusan Anda. Lukas pasal ketiga nomor 38 kita temukan di situ anak Allah. Lanjut. Catat. Kemudian di situ di Lukas pasal ketiga nomor 38 ternyata anak Adam itu termasuk anak Allah. Nah, anak-anak Allah ini banyak. Kalau anak Allah adalah anak-anak Allah itu banyak ya. Jadi merujuk kepada anak Allah ini sebuah istilahnya kayak boleh dikatakan sifat, boleh dikatakan kedudukan. Nah, kalau anak-anak Allah ini merujuk kepada yang memiliki kedudukan itu tapi orangnya banyak. Nah, di Kejadian pasal ke-6 ayat nomor ke-2 sampai ke-4. Maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Nah, itu juga anak Allah. Silakan dicatat ya, Pak. Kemudian di dalam Keluaran pasal ke-4 nomor 22. Maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan, Israel adalah anakku yang sulung. Israel anak sulung. Kalau anak itu salah. Kangen sama aku tante sayang ya. Nanti tante ya. Nanti lanjut. Buti, sabar. Jangan begitu. Masa udah lama gak ketemu langsung pakai teguran sapanya. I love you dong. I love you Ripa gitu. Akhirnya nongol juga suara beginian. Sayang dong sama aku, kasihilah aku Tante Uci. Jalan-jalan bosan sama si Ripa. Termalam besok ya, gue layanin ya. Siap. Kita jalan-jalan lagi nih, mau lihat-lihat orang-orang. Bye-bye, selamat siang. Jangan pergi dulu, jangan pergi dulu, belajar dulu Bible dari aku sih. Mau lihat yang lain, kurang menarik. Rifa comel doang ya. Kalau bisa dibetulin, Buti kalau bisa dibetulin dulu knalpotnya. Jangan pergi darling, sinilah dulu darling. Kan aku lagi mengajari ini. Udah lanjut aja Bu Rifa. Lanjut. Ibu Uti atau kita bahas satu-satu terlalu banyak juga ini. Masuk Rifa. gitu. Ibu Uti masuk, Bang Juma bangun. Bang Juma. Iya. Oke. Ada lagi aja, ampun. Buat si Juma, buat jadi si nanti Rifa, sama-sama keluar nanti. Ini kan hamba-hamba Allah ini, hamba-hamba Allah. Kapan sih kamu jadi hamba-hamba Allah itu? Apa sih? Hamba Allah kok makan babi. Allah aja jijik dengan pemakan babi. Iya. Kamu orang bicara anak Allah. Udah diam dulu Abdon, udah saking. Abdon antri di belakang ya, Dek. Abdon antri di belakang. Nanti tante ajarin ya. Sabar. Pak Jordan dulu, gantian. Ya, baik, lanjut. Oke, jadi Keluaran 4 ayat 22. Ya, udah dicatat ya, Pak. Jangan dimasukin lu si Abdon lagi, jangan dimasukin. Lanjut. 2 Samuel pasal ke-7 nomor 14. 2 Samuel. Jadi sebenarnya banyak sih, Pak, tapi nggak usah semua deh. Intinya ada anak Allah.
Ya, ya, oke. Ya. Nah, di dalam Biblos, di situ anak Allah itu banyak definisi bahwasanya ternyata Ya. anak Allah bisa merujuk kepada manusia biasa. Jadi yang definisi tentang Yesus ini menggunakan salah satu dari mana? Kalau ada yang di luar anak Allah yang ada di Biblos, maka kalian pakai literatur apa untuk mengatakan bahwa Yesus yang dimaksud dengan anak Allah seperti yang kalian pahami saat ini? Gitu ya, itu pertanyaan saya gitu. Literatur apa yang kalian pakai sehingga sampai hati kalian melewati semua anak Allah yang dalam Bible dan tidak melekatkannya kepada Yesus seperti apa yang tertulis di Bible, tapi kalian mencari tahu atau mendefinisikan anak Allah yang kepada Yesus, tapi tidak ada literaturnya di Biblos itu sendiri gitu. Nah, itu monggo Pak Jordan ditanggapi tentang segala sesuatu berasal dari Allah, kemudian juga anak Allah ini. Oke ya. Saya bahas satu-satu dulu tentang 1 Korintus 11 ayat 12, Bu. Oke, saya coba mensersin ya. Ini pengertian tentang berasalnya dari siapa ya? Ini sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan dan segala sesuatu itu berasal dari Allah. Jadi berbicara tentang hubungan biologis pertemuan sel sperma dengan sel telur ya Bu. Nah kemudian melahirkan bertemulah sehingga terjadi embrio. Tapi belum tentu setiap pertemuan itu akan menghasilkan sebuah jiwa. Karena jiwa yang di dalam ayat 12 itu yang dikatakan kalimat terakhir dan segala sesuatu berasal dari Allah, ini berbicara tentang Zakaria 12 ayat yang ke-1. Saya sersin Bu, boleh? Silakan. Oke. Jadi di sini ada dua ya kata kasar lah. Dua perkawinan nih Bu. 12 ayat 1 nih. Ya, saya baca kembali di dalam 1 Korintus 11 ayat 12. Sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan. Sampai di situ dulu. Tapi ini bukan berbicara tentang Adam, karena berbeda dengan Adam. Adam ini diciptakan kemudian dibentuk dulu, kemudian diciptakan jiwanya itu, yaitu dengan cara menghembuskan ya. Karena kejadian keturunan itu hanya Adam yang katakanlah langsung dari debu, kemudian menjadi patung, akhirnya diembusi oleh di dalam Zakaria 12 ayat 1. Saya baca ya di sini ya. Ucapan ilahi firman Tuhan tentang Israel, demikianlah firman Tuhan yang membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi dan yang menciptakan roh dalam diri manusia. Jadi di sini Bu berbicara tentang ciptaan yang diberikan oleh Allah kepada Adam itu adalah roh yang berasal daripada Allah yang memberikan nafas kehidupan. Kalau di dalam bahasa lain di dalam penciptaan itu ada dihembuskan, tapi di dalam ayat ini dia sudah jelas ada sebuah yang ciptaan Allah, yaitu roh yang ditempatkan kepada manusia, tapi dengan cara menghembuskan ke tanah yang sudah dibentuk menjadi patung itu, sehingga patung itu akan hidup. Maka jadilah Adam. Berbeda dengan keturunan Adam. Keturunan Adam tidak ada lagi penciptaan dari debu tanah, kemudian dia dipatung, kemudian seperti proses tadi itu. Tetapi di situ ada pertemuan antara sel sperma dan sel telur. Ya. Jadi di dalam pasal 1 Korintus 11 ayat 12, sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan, itu proses itu. Nah, dalam kalimat selanjutnya, dan segala sesuatu berasal dari Allah, inilah yang disebut roh. Roh daripada Allah yang memberikan kehidupan. Jadi sudah jelas ya. Nah, kaitannya dengan Yesus sebagai anak Allah, sebagai utusan yang kami percaya dia berasal dari Allah, berbeda Pak. Berbeda Bu, antara keturunan-keturunan Adam seperti saya, seperti Ibu kan keturunan Adam, sekalipun silsilah Ibu
Misalnya dari sekian, dari ini, sampai akhirnya ibu di Sumatera dan apa dan lain-lain sebagainya itu. Ya kan? Nah, itulah prosesnya. Dan sekali lagi ini adalah berbeda dengan Yesus. Kalau Yesus itu rohnya itu bukan ciptaan, Pak. Ciptaan bukan. Karena dia dari Roh Kudus, dia sudah ada, tinggal wujudnya penjelmaannya aja itu. Itu perbedaan. Jadi manusia Adam berbeda dengan keturunan Adam, berbeda dengan sekalipun Yesus masuk kategori turun Adam, tetapi perbedaannya di situ yaitu Yesus dari Roh Kudus, bukan sel telur. Bukan maksudnya sel sperma yang laki-laki. Kalau dalam ilmu kedokteran, biologi ya, itu disebut sebagai manusia itu, Bu, terjadi pertemuan di rahim itu pertemuan 23 kromosom perempuan dan 23 kromosom laki-laki. Maka genaplah kromosom itu sebagai manusia itu lengkap, Bu, menjadi 46 kromosom. Itu kalau ibu cari data di dalam DNA barangkali itu uraiannya. Manusia itu disebut terdapat 46 kromosom. Nah, Yesus di dalam penemuan sebuah darah yang sekarang ini pun tidak akan ibu percaya. Karena ini sangat sukar. Bagi orang yang percaya saja menerima, tapi kalau ibu sulit. Apalagi kalau itu tidak ada dalil. Karena kita tahu ketika Yesus disalibkan itu tidak ada keilmuan pada waktu itu sudah bisa menguraikan darah putih, darah merah. Kemudian di dalam darah itu ada bagaimana itu teknologi pada waktu itu belum ya. Tapi untuk sekarang sudah bisa. Sehingga kalau di Israel, kalau ibu mau ke Israel atau ada orang misalnya orang Israel yang ketika terjadi peperangan kemudian dari mereka meninggalkan Israel dan ketika mereka akan kembali ke Israel, kan sekarang ada yang sudah diaspora ya, yang kembali ke Israel, Bu. Salah satu persyaratan mereka harus diperiksa DNA-nya atau darahnya itu ya, gennya atau gimana itu. Apakah dia memang berasal dari keturunan Abraham itu? Itu akan diperiksa. Tapi untuk saya berapa menit lagi Pak Jordan? Ya. Berapa menit lagi kira-kira? Masih panjang? Oh iya, karena kan saya ini terus terang agak panjang. Soalnya dilihat dari segi tentang keturunan. Saya kan menguraikan tentang bagaimana pertanyaan ibu bahwa seolah-olah dari tadi saya tidak dengar ada bawa ayat pendukung gitu. Jadi gini Pak, saya dari tadi sudah mengawali diskusi kita Pak Jordan. Saya berharap kita akademis karena saya bukan tidak suka dengan asumsi, tidak etis kalau kita tuh diskusi hari-hari tidak ada progres. Oke, nah gini Bu, ini gitu, kan ya. Ibu lahir ya maksud saya. Ibu kan tahu tentang cerita kelahiran Yesus. Kelahiran Yesus kan di situ tidak ada persetubuhan antara Maria dengan Yusuf. Ya kan? Jangan bahas bagaimana pengetahuan saya. Kalau bicara tentang agama Islam, kami percaya hal itu sebagai mukjizat. Tapi jangan dulu Anda GR atau merasa sama ya Pak. Karena banyak sekali perbedaan yang harus kita kupas. Iya, nanti saya tampilkan Lukas. Enggak, siap. Saya minta poin saja gitu. Poinnya apa? Bahwasanya saya sudah katakan, apakah tadi Anda yang bilang loh bahwa Yesus itu disebut sebagai anak Allah karena dia dari Allah. Loh, bukankah di dalam 1 Korintus segala sesuatu adalah berasal dari Allah? Apakah Yesus tidak termasuk sesuatu? Sabar dulu. Sabar saya begini. Enggak? Saya sudah uraikan tadi begitu jelas tentang bagaimana kejadian tentang Adam. Keturunannya berbeda. Nah, di dalam Sakaria ini yang saya tampilkan di sini dan yang menciptakan roh dalam diri manusia.
Saya Berbeda paham dengan betul, Pak. Saya paham betul bagaimana doktrin kekristenan menganggap Yesus. Ya, kalian menganggap kan gini, Pak ya. Kalau ada argumentasi Anda dan itu didukung oleh dalil, itu bagus. Tapi ketika ada dalil pendukung dan itu dibantah sama argumen Anda, itu yang menjadi bahan diskusi kita. Saya bacakan dalil di mana segala sesuatu memang berasal dari Tuhan. Itu bukan kata saya, tapi kata kitab suci Anda. Seandainya ada lagi di bawah ayat itu, kecuali Yesus. Misalkan gitu tuh. Baru saya tidak nuntut ayat ini untuk dijelaskan karena ada pengecualian yaitu Yesus. Karena apa? Kalau kita bicara segala sesuatu, tidak ada satupun di ruang lingkup yang Yesus itu adalah sesuatu, Pak. Termasuk ke dalam segala sesuatu. Kalau Anda mau bilang Yesus tidak termasuk sesuatu, nah itu kita minta dalilnya apa? Jadi jangan ketika ayat di kitab Anda tolak mentah-mentah, lalu Anda lari kemana-mana. Saya tidak butuh itu. Saya butuh Ibu, Anda. saya tidak menolak. Saya kan tidak menolak jelaskan. dalil. Saya Segala cuma sesuatu ini maksudnya menjelaskan. Segala Saya sesuatu cuma ini maksudnya apa menjelaskan gitu? ini Ya, tentang segala fokus di sesuatu Korintus. berasal dari Allah. Fokus Nah, ke yang Korintus berasal ya. ya, iya. Kan di dalam Korintus dikatakan di situ dan segala sesuatu itu berasal dari Allah. Karena ini karena kalimat ini ada hubungan dengan sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula Hubungannya laki-laki. bagaimana bisa terjalin, Pak? Bisa Anda tunjukkan kepada saya bahwa memang ada hubungan tentang ayat itu dengan ayat sebab semua itu tadi. Gimana? Dari mana Anda dapat ini kan informasi gitu? pemberitahuan tentang kelahiran Yesus di dalam Lukas kan begitu jelas. Korelasinya tunjukkan ke saya gitu. Misal gini Apanya? nih, ada dari para skolar kalian bilang ternyata ada kaitannya antara itu. Jadi kita makin melebar. Saya cukup fokus aja bahwasanya segala sesuatu itu berasal dari Allah. Maksudnya apa? Apakah Yesus tidak termasuk ke dalam segala sesuatu itu? Kalau Anda bilang iya, pakai data apa gitu loh. Menjelaskan ini pakai data apa? Apakah eksibisi cabang mandiri? Nah, tunggu Bu. Kalau saya mau spesifik Ibu punya pertanyaan. Segala sesuatu berasal dari Allah. Kan kita berbicara di sini tentang Yesus anak Allah utusan. Nah, kita membahas tentang bagaimana ketika dia jadi manusia. Proses dia menjadi manusia. Karena ada hubungannya dengan kata anak. Kata anak di sini yang definisinya yaitu antara laki-laki dan perempuan lahirlah, terjadi pertemuan, perkawinan, kemudian lahirlah anak. Yesus tidak begitu ya? Menurut Anda? Hah? Menurut Anda Yesus tidak seperti itu? Tidak seperti itu. Yesus bukan hasil sperma menurut Anda? Bukan, dia sel-sel telur Oke, sama. terima kasih. Tunggu sebentar sebelum Saya itu, makanya saya tampilkan ayat ini pemberitahuan. Anda termasuk Sabar. Protestan. Nah, Anda Protestan tidak? Anda Protestan bukan? Jangan Anda kita saya ini tidak kan mau ingin tahu membawa-bawa, apakah tapi saya membawa Alkitab. Berarti Anda fokus Alkitab ya, sola scriptura ya. Apa yang tertulis Ya. Anda imani ya. Oke. Saya Ya. izin share screen ya, admin JCC boleh? Sebentar, saya dulu ini Ibu tentang saya Dari belum tadi selesai. Anda ini. tidak ke substansi Pak, Anda kemana-mana. Saya cuma Loh, minta tunggu, tentang tunggu. Korintus. Makanya Jelaskan saya Korintus. sudah bantai bahwa Yesus itu berbeda dengan manusia, berbeda dengan Adam. Iya, oke. Hubungannya, Menurut Kristen Yesus Hubungannya, oke, kaitannya oke. dengan kata anak di situ. Kenapa dia dia itu berasal dari Allah, bukan berasal. Ini bicara biologis, bukan berasal dari Yusuf, bapaknya Oke. manusia. Siap menurut Anda ya, menurut Anda dan mayoritas Kristen Yesus tidak berasal dari Yusuf atau anak manusia. Itu ya kita kunci itu dulu Iya, sudah selesai. kunci di sini, ya, Oke, betul. saya Jadi di sini, akan tunggu. membantah itu bentar. Tunggu Bu, ini saya belum selesai. Karena Saya sudah cepet-cepet pengen klimaks Pak. Dari tadi tuh saya saya cuma butuh waktu sebentar buat kita klimaks harus kan Ibu sebenarnya. katakan tadi itu harus secara detail. Nah, saya mau katakan di sini Detail apa? sel telur itu terjadi perkawinan dengan Roh Kudus, bukan dengan sel sperma, Bu. Waduh, sel telur kawin dengan Roh Kudus. Ayat kami, Pak. Data. Kita minta Ini data. nih, sebentar ya. Saya kasih di dalam Lukas ini ya, Bu. Jawab malaikat itu kepada Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau, sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Jadi di situ ada peran Roh Kudus. Kan di sini ketika Ibu baca ayat Peran Roh ini, Kudus ada ya, peran Roh Kudus ada. Roh Kudus ngapain di sini, Pak? tunggu. Di situ Pak. Roh Kudus ngapain? Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Apa saya mau baca ayat ini semuanya? Pasti Ibu sudah baca ini.
Saya sudah baca, makanya saya tanyakan ketika Anda bilang bahwa perkawinan sel telur Maria dengan Roh Kudus itu tertulis di mana? Karena Anda membuat argumen loh. Inilah. Tidak, maksud saya begini. Itu kata perkawinan itu suatu bahasa untuk mengungkapkan antara pertemuan Roh Kudus dengan kandungan yang ada di dalam Maria itu. Perkawinan Paham? Anda katakan tadi, Pak. Iya, Kita menggunakan perkawinan bahasa harus- manusia. Tunggu, bahas. Lalu saya mau pakai apa? Ketika, tunggu. Ini alur ceritanya ya, Bu. Malaikat itu, kata malaikat itu pada, di sini Maria. Roh Kudus kawin dengan Maria gitu ya? Sabar dulu, Bu. Ini alur ceritanya ya. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Dikaruniai Tuhan menyertai engkau. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata Terus? malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Terus? Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Jadi Terus? nama ini bukan pemberian apa, tapi ini pemberian dari malaikat ya. Ia akan menjadi besar dan terus? akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Ini sudah nubuatan ya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Tunggu ya, ini perhatikan ya. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimanakah hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Nah, Terus? jadi di sini bagaimana mungkin Maria akan mengandung jika tidak memiliki pasangan? Itu kan tidak mungkin. Ya, terus? Tetapi apa jawab malaikat? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Jadi di sini jelas di sini Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi yang membuat Maria itu hamil. Iya Pak, memang segala sesuatu itu karena kuasa Tuhan Pak. Karena Tuhan berkuasa Iya, maka nah segala sekarang- sesuatu bisa terjadi. Nggak ada yang unik, nggak ada yang aneh dengan ayat ini. Bu, Apa Bu, hebatnya gitu loh. Ada begitu banyak perkawinan antara sel telur dan sel sperma, tapi belum tentu dia akan menjadi bayi. Ada memiliki jiwa. Ya terus di apa sana, Bu. urusannya Pak sama Iya jelas, karena perdiskusian manusia kita, itu gitu ketika loh. terjadi pertemuan itu Allah berikan roh itu. Jadi ketika kita bahas balik ini lagi yang deh, harus ibu pahami tentang bagaimana proses Saya menjadi tahu embrio. bahwasanya Yesus menurut Kristen itu tidak lahir punya bapak, tanpa ada sperma dia ada. Enggak perlu dijelasin kayak gitu kali Pak. Kita tahu semua. Saya bukannya orang baru diskusi Pak dalam ranah ini. Tapi yang perlu kita bahas di sini adalah bagaimana cara Anda memahami ketika dikatakan di situ Anda bilang segala sesuatu itu dari Allah. Itu kata Tuhan. Iya, caranya Allah. Nah, segala sesuatu masa- itu. Ya udah. Berarti intinya gini, saya paham kalau doktrin kekristenan itu Bapak nggak perlu ngajarin saya tahu betul karena kalian percaya Yesus itu bukan anak hasil sperma. Udah, stop di situ ya. Nggak perlu Anda bahas, ajarkan saya masalah biologi di sini. Saya pernah Pak belajar biologi Pak, di mana pertemuan sel indung, telur dan segala macam itu nggak perlu kita bahas di sini, ya. Kromosom X, kromosom Y itu nggak perlu dibahas di sini gitu. Karena saya tahu itu bukan substansi diskusi kita. Saya ingin tahu bagaimana cara Anda memahami makna-makna yang terkandung di kitab suci Anda. Anda harusnya sola scriptura. Saya bilang tadi kan pakai dalil gitu loh. Ketika Anda bicara ini Anda dukung dengan dalil. Nah, ini ayat Lukas 1 ini apa anehnya dengan Lukas ini? Karena kuasa Tuhan maka bisa aja Maria hamil. Jangankan karena Maria hamil, Pak. Karena kuasa Tuhan, Pak. Adam bisa muncul tanpa ayah, tanpa ibu. Itu hal yang lumrah, hal yang apa? Memang Tuhan kok. Jangankan gitu Pak, bumi ini bisa dijadikan petak Pak kalau kuasa Tuhan, suka-suka Tuhan. Itu kalau bicara tentang kuasa Tuhan, apa yang tidak ternalar di otak kita itu bisa. Tapi mari kita bahas apa yang Anda imani sebagai Kristen dan tertulis di kitab suci Anda gitu loh. Saya tanya, apa Anda percaya bahwa Yesus itu tidak hasil dari sperma? Saya tanya dulu. Berdasarkan ayat ini loh Bu, jangan tidak usah melebar. Jadi Saya jawabannya tanya, ada di dalam ayat menurut ini. Anda Yesus itu hasil sperma. Justru di kitab Anda tertulis dia itu hasil sperma. Gimana Anda menanggapi ini gitu? Salah, sel telur sama Roh Kudus Bu.
Di sperma. dalam perempuan gantian. itu sel telur Nah, bukan sel jangan sperma. dibantah dulu kata saya sebelum saya Iya, menunjukkan jelas saja bukti. Ibu salah, bagaimana mau tidak Oke, dibantah. saya mau nunjukin bukti dulu, baru dibantah bukti saya, Pak. Jadi gini, Oh, Pak, silakan, kalau ada silakan. orang yang Apa-apa bicara lagi, di hadapan, gini, Pak, kalau ada orang etikanya, kalau ada orang bicara di depan Anda membawa argumentasi, jangan ditolak dulu. Dia ini loh buktinya. Nah, buktinya diselidiki dulu, baru oh buktinya salah karena ini gini-gini, gitu baru bagus. Saya belum menampilkan bukti, Anda udah bantah duluan karena dari tadi udah panjang lebar kita. Nah, oke. Saya udah bilang, ini saya mau langsung klimak aja. Kita share screen, admin Ana singkirkan dulu share screen-nya Anda, Pak Jordan. Oke, sebentar. Kok merekam? Oh, bukan ya. Share screen. Nah, ini ya. Anda menjadikan rujukan tidak ini? Apa ini sabda orang ini punya mayoritas kekristen lah ya. Kita baca ini. Apa itu? Ya sabarlah Pak. Bapak jangan putus asa dulu. Belum saya Iya menyampaikan kan, makanya apa. kan Jangan saya ingin nangis tahu. lah. Nggak maksudnya biasa aja gitu. Saya nggak Maksud saya sejahat begini, itu. ketika Ibu menyodorkan sesuatu kan Bapak Tapi seolah-olah dalam Ibu menjelaskan itu seolah suatu pertanyaan yang harus saya jawab. Pak Jordan, Sabar dulu. Iya betul, tetapi ketika Iya, dia diam. menjelaskan sepertinya Oke. ada suatu pertanyaan yang harus saya responi gitu loh. Ya gimana Bapak mau menjawab kalau saya belum bertanya kan? Nah, kita punya proses Pak. Saya share screen dulu, lihat dulu ayatnya, baru saya baca. Anda jangan ini dulu. Roma, di dalam kitab Roma pasal 1 nomor 3, di sini kan tertulis tentang anaknya. Nah, ini anaknya pasti Yesus dong. Yang menurut daging, nah ini bicara tentang menurut daging, diperanakan dari keturunan Daud. Nah, di sini kita lihat diperanakan dari keturunan Daud. Di sini saya klik di sini keturunan itu ternyata menggunakan kata sperma. Ya, sperma di sini artinya apa? Benih, keturunan, benih, keturunanmu, jenis benih, biji. Ini ada nomor 1 ada biji nih. Keturunannya menurunkan anak cucu dalam TB gitu ya. Biji ini ada tulisan biji nih sama benih nih ya. Nah ya. Nah, jadi ini Pak, artinya ketika Anda berbicara apapun, kenapa tidak cocok dengan Bible Anda? Anda bilang gini, enggak, dalam iman kami Yesus itu hasil Roh Kudus dengan Maria. Anda tunjukkan dalilnya tadi. Ya apa hebatnya? Toh memang dengan kuasa Tuhan apapun bisa terjadi. Kami umat Islam percaya itu. Makanya kami katakan kelahiran Nabi Isa itu dalam mukjizat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kami tidak ada yang membantah itu. Tapi lucunya iman kalian itu dibantah sama Bible kalian sendiri. Menurut Paulus, Yesus itu dalam keadaan dagingnya itu loh Pak. Dagingnya itu ya daging lah. Masa roh? Yang dilahirkan ya daging lah. Nah itu berdasarkan dari sperma Daud gitu loh. Sperma Daud gitu. Anda jangan bicara biologi lah. Kita tahu sperma itu apa. Sperma itu bukan mentega. Sperma itu ya tahu aja lah ya. Nah gitu. Nah, 5 kan? Iya, sabar. 5 selesai. Sudah? Lanjut. Oke. Kalau di dalam kita lihat dari segi bahasa, sabar ya Bu. Terus terang sih saya tidak tahu bahasa apa namanya ini, bahasa Yunani, kemudian Ibu tampilkan bahasa Yunaninya. Iya, Ibu lihat searching saya kan? Sorry ya, Bu. Ke bahasa Indonesia dulu ya, baru Roma 1 ayat 3 ya. Ini tentang anaknya menurut daging ya. Baru ke bahasa Ibrani. Ibu kan tampilin ini. Terus terang saya tidak tahu bahasa kosakata tentang bahasa Yunani ini. Kata Yunani di situ Ibu tampilin tadi itu di nomor strong itu tadi Bu. Itu dia memakai kata apa di situ, Bu? Halo. Itu kan Pak ada di situ spermatos, Pak. Mana sih, Pak? Nah, spermatos. Itu kan spermatos itu. Saya walaupun gini-gini nggak belajar bahasa Yunani, saya bisa baca itu. Itu yang coba. spermatos gitu. Saya menemukan kata spermatosnya di situ. Spermatos. Karena kan
bahasa Indonesia ini kan nenek moyangnya bahasa Yunani ini Pak, yang dibawa oleh orang Iya, iya. Fenisia. Saya tahu itu Pak. Jadi Setuju kita saya. masih bisa menilai huruf A-nya kurang lebih sama, huruf walaupun huruf Oke. S-nya beda gitu. Tuh ada spermatos itu. Apa ada definisi lain dari spermatos? Mungkin mentega gitu. Zaman dulu tuh spermatos itu diartikan sebagai minuman ringan mungkin ya kan? Itu yang kita minta. Kalau memang ada ya bisa jadi itu maksudnya itu gitu. Oh ya, saya kalau yang ini mungkin di zaman itu tentang apa kemudian dikatakan itu spermatos. Jadi saya harus menyelidiki dulu ini Bu. Jadi di sini saya klimak Bapak lunglai ini kayaknya nih. Ini bahaya ini kalau kayak gini nih gara-gara bahas sperma. Iya kan kita kan lihat dari Ibu gali dari bahasa asli. Nah kelemahan saya terus terang saja di situ. Ya kan. Nah ketika kata spermatos di sini, saya kan pasti ketika menjelaskan tadi kan dari sel telur. Sebuah pertanyaan Bu, ini kan kalau dari segi tata bahasa kan seolah-olah saya menerangkan agak keliru ya. Karena di situ mengandung spermatos berarti gen laki-laki ya, kromosom Nah, laki-laki. itu. Kita tadi Bapak ngajak-ngajak saya bahas biologi. Saya suka kali loh Pak bahas biologi sebenarnya Iya. Pak. Tapi karena Anda bahas tentang sperma. Jadi sperma itu bukan cuma gen laki-laki Pak. Yang namanya sperma itu Pak adalah cairan yang keluar dari laki-laki yang dihasilkan oleh tubuhnya berdasarkan fungsi-fungsi dari apa yang ada di tubuhnya. Kemudian cairan ini keluar dan cairan ini adalah cairan yang bisa mengakibatkan seseorang tek kemudian melahirkan anak yang disebut awe. Lahirlah dia bisa laki-laki bisa perempuan asal jangan waria aja gitu. Sperma itu Iya. Yakult. Iya, gitu lah, Pak Jordan. saya terus terang saja berterima kasih atas tampilan ini. Kemudian Sip. mengatakan bahwa ini tentang spermatos. Saya sih nggak alergi kalaupun Yes. kalau Nggak boleh alergi dong. ini. Pak Jordan harus gentleman dong. Saya Iya. klimak, Bapak lemes, Bapak akui Bapak lemes, nggak masalah itu. Kita Bukan di sini lemas. diskusi menunjukkan Bukan apa yang lemas, karena memang ini ya, kalau dilihat dari sekarang ya, itu kata sperma di sini kan memang seperti penjelasan tadi, saya setuju tadi itu. Nah, Yes. iya. Nah sekarang berarti kalau dikatakan sel sperma sama dengan Roh Kudus, Nah, saya itu jadi dia. bingung terus terang nih. Bapak tahu tidak apa problematikanya sebenarnya Pak dari hasil diskusi kita ini? Saya akan sampaikan problematikanya adalah begini Pak. Kami umat Islam sebenarnya tidak ada problem dengan keimanan teman-teman Kristen. No, kami tidak. Bapak jangankan nyembah Yesus ya. Bapak nyembah Mbak Imung, nyembah Siren Sungkan, nyembah saya pun Bapak nggak apa-apa. Saya tidak ada masalah dengan itu gitu. Tapi yang menjadi problem adalah ketika argumentasi yang disampaikan oleh teman-teman Kristen begitu begini, tapi tidak disandarkan kepada teks tertulis dan bahkan dibantah sama teks tertulis. Kami sebagai umat Islam yang mendengarkan semua apa yang kalian sampaikan, penginjilan kalian, tentu tidak mungkin semerta-merta percaya dengan apa yang kalian sampaikan. Kami akan cross check gitu di apa yang tertulis. Loh, kok tertulisnya begini dinding gitu kan? Kok berbedong dong gitu. Jadi artinya inilah kenapa kita terjadi diskusi hari ke hari, waktu ke waktu sampai nanti Nabi Isa turun dan mengatakan siapa dirinya, Pak. Karena ada, makanya saya bilang menggunakan kata ambigu tadi. Jadi kata ambigu tadi bukan penghinaan, bukan framing, tapi itu adalah apa yang saya rasakan ketika penjelasan itu tidak dikuatkan dengan dalil, lalu dibantah sendiri bahkan dengan dalil. Tapi tidak apa-apa Pak Jordan, saya sebagai seorang muslimah yang diajarkan untuk la ikraha fiddin, saya tidak mau di sini memaksa Bapak untuk percaya bahwasanya Islam itu lebih sempurna penjelasannya. Karena saya bisa berkata begitu, di dalam Islam itu Isa alaihissalam tidak pernah dikatakan Ibnu Yusuf, tapi dikatakan Ibnu Maryam. Karena memang ketika Islam mengatakan Maria itu memiliki anak tanpa disentuh laki-laki, maka itu benar-benar begitu, Pak. Tidak diingkari. Tapi mohon maaf, kalau dalam Kristen katanya Maryam itu adalah wanita suci, tapi udah bersuami gitu. Dari mana Bapak tahu kalau dia tidak dengan Yusuf sebelum mengandung gitu? Emang ada yang ngintip gitu? Kan enggak gitu loh. Tunangan. Bukan dalam tunangan, memang secara aduh hujan saya ini. Memang secara yuridis itu sudah
sudah sah. Sah. Tetapi- Ya sah Pak, udah boleh hihi Pak dalam halakha Yahudi. Tetapi Saya tahu mereka itu. belum ada perkawinan persetubuhan. Dari mana Bapak tahu? Emang Bapak ngintip? Ayo. Ya jelas, karena itu di Jelas dalam gimana? perkataan malaikat itu loh. Kan Mana pengakuan malaikat dia bilang kalau sendiri. dia nggak pernah hihi. Nah, ini ada pengakuan. Sabar, saya ini deras ini. Apa saya? Emang malaikat ngintip gitu ketika Maria dengan Yusuf satu rumah gitu Pak? Loh, pengakuan Maria. Bagaimana Loh. mungkin saya akan mengandung memiliki seorang anak kalau Hmm. saya belum bersuami? Ah, kata dia kan belum bersuami, tapi faktanya dia bersuami. Nah, Maria bener apa enggak nih Nah, Pak? Jangan-jangan maksudnya Maria nih begini, gimana Bu. nih? Ah, Ini, saya makin curiga nih sama Maria yang ada di Bible nih bentar, Pak. Bu. Ini kata di sini harus Ibu perhatikan ya. Kata bertunangan di sini itu katakanlah seperti sudah tukar cincin gitu. Tetapi untuk bersetubuh mereka belum, karena perkataan daripada Maria itu menuju kepada hubungan intim. Bukan Gini menuju- Pak, gini kata Yusuf ya, karena dia lihat Maria mengandung, dia ingin menceraikan Maria Pak. Iya, karena dia Nah. merasakan bukan dia yang melakukan itu. Ya dari mana Bapak tahu? Bisa jadi dia Iya, nggak mau karena tanggung jawab. masalahnya Pak. Bu, begini, maksud saya Kok belum begini. suami kok menceraikan sih? Kalau misalnya saya melakukan hal itu, kemudian dia hamil, pasti bertanggung jawab lah. Ya cara validasinya itu gimana gitu. Kalau dalam Islam begini Pak, dalam Islam begini. Si Sayyidah Maryam itu bisa dipastikan tidak disentuh oleh laki-laki karena pengakuan dari bahkan Zakaria sendiri pun yang adalah kalau tidak salah dalam Islam itu pamannya itu mengatakan Maria ini jangankan punya suami disentuh laki keluar rumah aja enggak Pak, dia selalu berdoa di tempat mihrab dia itu, maka itu bisa dikatakan itu masuk akal ketika dia itu perawan. Nah yang anehnya gini Pak, mohon maaf ya, di dalam ini Allah yang memberitahu gitu, memberitahu kepada Nabi Muhammad SAW, sedangkan penulis kitab Anda Sudah penulis kita Matius, kita Lukas, tidak usah Markus, lari ke Al-Quran. Kita udah tidak usah lari saja ke ya. Alkitab ini. Enggak, sebagai seorang Hawariyun saya harus menyampaikan Pak, saya harus membela agama Allah dan membela Nabi Isa alaihissalam gitu. Tapi kita tidak membahas Al-Quran. Kalau kita membahas oke lah, Al-Quran, oke lah, saya oke. juga pasti Udah, ada tapi saya udah pertanyaan selesai ini. ya, saya udah selesai ya, artinya gini, udah bahas firman belum. Allah, firman. silakan dilanjut. Terus yang saya lain. tanya dulu kedua Silakan, pembicara. Dan Sebelum Masih ditutup, sebentar pinjam moderator ambil closing dulu. Mm-mm. Saya tanya ke Uni Ruipa sama Pak Jordan. Yang dikandung Bunda Maria atau yang dikandung Maria itu apakah manusia atau Tuhan? Uni Ruipa dulu. Dalam Islam jelas sekali bahwa Nabi Isa itu adalah Rasul Tuhan dan tidak pernah dikatakan sebagai Tuhan. Kalau dia manusia ya jelas dia manusia. Masa Saudara Maria mengandung hantu ya kan? Jadi tetap mengandung manusia. Oke, baik. Uni Ripa mengatakan Bunda Maria mengandung manusia. Kalau Pak Jordan, Bunda Maria mengandung apa, Pak? Jelas manusia tetapi perwujudan daripada Tuhan. Itu Saya nggak nanya mengandung apa gitu, Pak. Mengandung manusia ya, Pak? Anak. Ya atau tidak seperti itu. Saya tidak akan berani berkata begitu. Dan saya kalau diskusi seperti itu, Ya kita closing aja lah ya. Ya, Saya sudah silakan, selesai. silakan. Pak bagi Jordan apa saya saya itu dulu nih jelas closing? dia adalah manusia, tetapi harus lihat perwujudannya itu Ya. dari Allah. Saya closing ya Pak. Ya, Itu sudah gimana ada bunyi belum bakso. selesai ini? Bukan Ya, berarti Ibu, Apalagi yang belum selesai Pak? itu Tuhan berkembang kita biak. masih membahas itu. Ibu tampilin ayat itu begitu banyak. Baru satu ayat, Ibu kok gimana ini? Ya silakan Bapak bahas ayat itu, bukan kapasitas saya kan menjelaskan Bible, kan Anda yang Kristen. Lah iya, lalu siapa yang saya mau jawab? Saya lanjutin atau Pak Juma? Sabar Pak, sabar. Ini begini. Saya yang lanjutin, Pak. Tunggu Pak, sebentar gini. Ibu Rifa yang menampilkan ayat itu. Ketika Ya, ada silakan. orang yang menggantikan Ya Pak, ntar tukang bakso posisi kabur, Pak. ayat-ayat Cepat, Pak. ini, pasti cara berpikirnya akan berbeda. Oh, enggak, Pak, enggak. Saya mau telusuri alur pemahaman dari Ibu Rifa. Saya Gini, artinya Bakso dulu. Anda salah. Saya tidak sedang mencoba untuk memasukkan pemahaman saya tentang Bible Anda kepada Anda. Justru saya ingin saya mendengarkan tidak berkata pemahaman itu, Anda kan tentang saya Bible ingin mau Anda. menjawab. Saya kan di sini bertanya. Ya, silakan Iya, dijawab. makanya saya mau menjawab. Jawab. Ketika pertanyaan itu
diambil alih oleh orang lain, pasti Ya, nggak jadi tuh. ada Nggak jadi. inspirasi lain dari orang lain yang akan bertanya yang Itu nggak menggantikan. jadi. Lanjut Pak. Jangan wasting time. Ya kalau gitu ganti topik Pak. Ayo lanjut sama ini Jumat belum toh. selesai, Lanjutkan, selesaikan lagi. Pak. Silakan selesaikan. Aduh. Ini kata anak ini kan ini berbicara tentang anak. Oke, kalau Sperma tadi dulu. menuju kepada hal yang sperma, oke. Ya, itu bagus. Saya Pak. sih- Sperma bagus. Saya menyetujui karena memang di dalam teks bahasa Yunaninya mengatakan demikian. Nah, Yes. penyelidikan saya tentang kata sperma di situ itu belum saya gali arti Ya udah. dari word study ini kata Ya, sperma next. ini. Ya next disambung Pak, next. Ya udah Iya. Bapak cari dulu nanti Jadi baru belum Bapak sampai jawab. di situ. Nggak apa-apa. Tetapi Ya. tunggu Bu. Tetapi kan di sini Saya ada nggak pergi kemana-mana Pak. pengertian. Iya. Tapi di sini kita sering ketemu kok. Jadi ini kan Iya. sesuatu yang menambah wawasan buat saya juga, Bu. Dan saya Siap. berterima kasih dengan apa yang Ibu tampilkan ini. Kembali kasih. Iya, tapi saya tidak ada persembahan untuk Ibu. Jadi kesimpulan Pak Jordan itu gimana itu? Kesimpulannya Pak konklusi Jordan. aja. Sebentar Saya- itu kan adalah bagian dari tentang kata mulai dari pertanyaan yang pertama sebenarnya itu percaya, baptis dan Saya ajarkan, ya singkat kan? padat aja Pak. Saya lah dulu yang closing statement ya Iya. Pak. Sebelum saya mengejar tukang bakso dan menarik kerah lehernya karena dia lari. Ya silakan Uni. Ini. Ah, Baik. gimana ini? Loh, Bapak katanya mau cari study dulu. Ya Bapak belajar dulu nanti Iya, Bapak jawab. tunggu. Ini kan cuma Aduh, salah Mak. satu tentang Yesus itu sendiri, ya kan? Kalau kita lihat dari, jadi di sini Sperma dulu, ada sperma bahas. pemahamannya Iya, di sperma sini, dulu, Mas. yaitu Bahas jelas. spermanya. Bagaimana mungkin ya Bu? Bagaimana mungkin Bu di dalam Maria itu kemudian di situ ada sperma. Tentu ada makna tersendiri Bu yang Apa, diuraikan oleh Paulus itu sendiri sehingga dia katakan itu sebagai sperma. Karena ada hubungannya dengan, sabar dulu, ada hubungannya dengan kalimat selanjutnya itu. Jadi kata daging di sini adalah kata sperma itu ada hubungannya dengan soal keturunan yang bukan merujuk kepada istilahnya itu perkawinan antara sel telur dan sel sperma. Jadi dia bukan merujuk kepada itu. Jadi gini aja deh Pak Jordan. Gini aja Pak, biar nggak lama-lama. Dilihat dari Saya aja lah konteksnya. Pak. tutup, Iya, Pak. kasih Uni Bapak Ripa lanjut dulu. dengan- Kita hanya terfokus kepada hal-hal yang saya berkali-kali katakan, Iya. kata anak ini bukan berarti bahwa anak itu selalu keturunan biologis, tidak seperti itu. Ya udah Uni Ripa dulu Ya deh, udah, gantian kita- Pak. kita- Silakan Uni. Kita udah bahas Ya, itu aduh. tadi tentang anak itu, Pak, dengar ya Pak. Tentang bahasan anak-anak tadi kan kita sudah bahas itu di awal bahwa ada anak tiri, anak angkat, anak pungut, anak diangkat-angkat, ada Iya. itu Pak. Jadi ada. Jadi kita sudah Lalu- bahas itu. Bukan itu substansi pembicaraan kita gitu loh. Oke, kita closing ya. Aku closing ya. Tunggu dulu. Biar dia Ini bicara dulu Pak. Biar bicara dulu Uni Masalahnya Ripanya. kenapa sudah mau Iya, di Pak. closing sedangkan Enggak, saya tetap di saya sini. menjawab kok belum puas. Tapi katanya Bapak tadi bilang mau mempelajari study lah inilah Tunggu itulah. dulu, tunggu. Biar dari saya segi layani, word study, Dinda. kan? Itu. Dari kasus HP-nya kata. Luma itu, aku dan Bang Luma itu satu. Tunggu dulu. Saya belum Saya bukan itu berarti sama Bang Zuma satu, Pak. Kan saya sudah bilang saya mengikuti Bang Zuma sebagaimana harusnya Anda mengikuti Yesus. Nah, gini saya baru sebagai follower baru pantas saya disebut. Oke, saya closing aja. Pertama, dalam Islam itu setiap iya, kata-kata tadi di sana. Astagfirullah. Pak, saya Makasih. cuma sedikit aja, enggak sampai 3 menit atau 2 Bagaimana menit mau pun enggak keluar sampai. sperma kalau berhenti terus? Iya, ini Ya harus dilanjut, kasih. Pak. Ya, Uni Kasih Ripa dulu deh Pak Jadi, Jordan, santai. Saya berbicara sebagai seorang muslimah. Dalam Islam itu setiap kosakata di dalam Al-Qur'an itu walaupun memang ada penjelasan yang secara detail karena Allah katakan Al-Qur'an ini dijelaskan secara terperinci. Mustahil ketika Allah mengatakan begitu maka ambigu di dalam Al-Qur'an. Jelas Kecuali saja Bu, di Aduh, dalam Al-Quran Aida, juga ada Aida kali nanti. kata-kata Jangan dibantah ambigu, dulu Pak, contohnya biarkan dulu kan. selesai Pak. nanti Biarkan kita dia bahas. selesai baru Di Bapak. dalam Al-Quran gitu. itu ayat itu bukan cuma satu itu. Hal yang memang krusial, hal yang penting itu dijelaskan secara terperinci. Sedangkan hal yang kata Allah memang tidak kami belum
bisa untuk ketahui seperti hal gaib atau roh. Allah sudah katakan juga bahwa pengetahuan itu hanya di sisi Allah. Kami tidak berani Pak sok-sok tahu tentang apa yang kami tidak ketahui kecuali Allah yang beritahu. Nah, kemudian tentang Nabi Isa alaihissalam, ketika di dalam Islam itu dikatakan Nabi Isa itu tidak hasil sperma, maka tidak ada literatur Islam yang manapun yang mengatakan bahwasanya dia adalah hasil sperma. Tidak ada kontradiksi antara ayat dengan keimanan kami, antara ayat satu dengan ayat lain gitu. Itulah Islam. Dan kami Pak sebagai umat Islam tidak pernah menghina Nabi Isa dengan mengatakan bahwa dia adalah hasil sperma ini dari itu tidak ada gitu. Jadi saya menjabarkan segala sesuatu tentang Islam Bapak larang karena Bapak ingin menjelaskan Kristen. Dari tadi saya minta apa pernyataan Anda, minta dalilnya, tapi dari tadi saya boleh hitung berapa dalil yang Bapak sampaikan, bahkan saya lebih banyak daripada Anda. Ya sudah, tidak apa-apa, kami tidak apa-apa karena ini karenanya diskusi. Silakan dilanjutkan dengan teman-teman lain di sini tentang bahasan yang kita bahas ini gitu. Tapi yang faktanya adalah apa yang tertulis di kitab Anda itu tidak bisa Anda revisi atau hilangkan lagi karena kami sudah memantau ayat itu ya. Mungkin terima kasih itu aja. Kalau ada kata-kata yang salah, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Baksonya udah warahmatullahi kabur itu ya Allah. Ya, Bentar. baik. Waalaikumsalam. Pak Jordan, sebentar Pak Jordan. Pak Jordan, silakan Anda terangkan. Sudah selesai. Iya, silakan Anda terangkan proses Bunda Maria melahirkan seperti mengandung. Apa sih yang dikandung? Sumber dari mana? Silakan Pak Jordan. Seorang anak, Pak. Di dalam kandungannya berproses, Pak. Iya kan? Iya. Iya. Kira-kira Bunda Maria itu mempunyai suatu apa ya namanya ya? Alat reproduksi ya, Pak? Ya iyalah. Iya. Terus kira-kira yang masuk ke dalam rahim Bunda Maria itu sehingga dia hamil apa, Pak? Roh Kudus, Pak. Jadi Roh Kudus yang direproduksi oleh rahim Bunda Maria. Iya. Bapak pernah menyelidiki, Pak? Ya seperti itu ceritanya, mau selidiki gimana, Pak? Ada ya yang adakah kitab yang lain? Kira-kira kalau ditarik dengan ilmu pengetahuan modern, Pak, bagaimana pertemuan antara alat reproduksi Bunda Maria terus ketemu Roh Kudus itu bisa hamil, Pak? Ya itu kan kuasa Tuhan, Pak. Oh, kuasa Jadi, Tuhan. jelas itu kuasa Tuhan. Oke, Tidak kuasa ada Tuhan. sebuah Jadi kuasa Tuhan ini nggak bisa diukur ya, Pak, dengan ilmu pengetahuan sekarang. ya jelas lah. Oke, baik. Bang Juma, silakan Bang Juma, nggak bisa diukur itu. Artinya Roh Kudus yang bergabung dengan alat reproduksi Bunda Maria sehingga dia hamil. Silakan. Di dalam rahim bukan dalam ali, dikatakan di situ kandungan bukan alat kelamin. Dalam rahim siapa yang bilang alat kelamin, Pak? Nggak ada yang ngomong. Di situ. Ya itu kan tadi Ibu dari uraian. Udah ini barusan ini baru ini Pak, artinya Pak Jordan sebelum ditanggapi Bang Juma, Anda mengatakan Roh Kudus yang masuk kemudian ketemu dengan alat reproduksi Bunda Maria kemudian hamil. Itu kuasa Tuhan kan menurut Anda begitu? Ya sekarang apakah di dalam kandungan itu ada alat reproduksi? Bunda Maria kan Bunda Maria kan manusia normal, Pak. Iya, di dalam kandungan. Bapak kan dengan itu kepada alat reproduksi, itu kelamin kan alat reproduksi. Nah, di dalamnya itu ada kandungan. Ya, kandungan ini apa ya? Apa yang masuk, Pak, sehingga Bunda Maria mengandung? Di dalam kandungan itu kuasa Roh Kudus itu. Ya, oke. Jadi Roh Kudus yang berkuasa sehingga Bunda Maria mengandung. Ya iyalah. Cara kerjanya ada di dalam di dalam Alkitab itu, baca aja itu. Memang sudah ada di dalam Alkitab, Pak, cara kerja dalam reproduksinya Bunda Maria di dalam kandungan nggak ada. Jangan garang, Pak. Silakan, baik, Pak. Bang Juma, silakan Bang Juma, gantian bicara, Pak. Biar Bang Juma yang nerangkan secara logis, silakan. Baik, makasih. Jadi suaranya mendem, Bang Juma. 1 2 3 tes coba. Enggak kayak biasanya loh. 1 2 3. Oke. Oke, 1 2 3 dites dicoba, 3 2 1 dibacok. Oke, mantap. Iya. Sudah bagus, Jadi gini. Pak. Oke. Saya terlebih dahulu ingin tahu dari Saudara Jordan ini, apakah Tuhan pencipta langit dan bumi itu bisa berkembang biak? Bukan berkembang biak, Pak. Tidak ada kata seperti itu, Pak. Oke. Berarti Yesus itu bukan anak Tuhan ya? Anak Allah. Masa dikata dari pembahasan tadi ini kan melanjutkan, Pak. Ya kan? Iya, maksud saya itu berarti dia bukan anak Allah, anak Tuhan.
Loh, itulah yang Ibu Rifa pertanyakan itu. Pengertian tentang anak Tuhan itu seperti apa? Bukan pengertian Pak, ditanya iya atau tidak gitu loh. Nggak mau saya Tuhan katanya dengan pertanyaan seperti itu. Astaga. Ya ini jelas Enggak, lah, karena kan pertanyaan itu. nanti kita akan sertakan dalil. Apakah Tuhan itu berkembang biak? Kata Anda tidak. Iya, tidak. Ya kan? Oke. Nah, kalau tidak, apakah Anda ingin mengatakan bahwa Yesus itu bukan anak Tuhan? Ini yang perlu Bapak ketahui bahwa Yesus itu adalah penjelmaan. Oke, berbeda dengan berkembang biak. Kalau Oke, berkembang biak itu misalnya dari 1 menjadi 2, itu namanya berkembang biak. 2 jadi 3 dan seterusnya dia bertambah banyak. Oke. Tetapi berbeda dengan kata penjelmaan, misalnya dari A kemudian menjadi B, atau misalnya dari A menjadi 1, gitu. Oke. Baik. Berarti yang saya pahami dari paparan Anda, Tuhan pencipta langit dan bumi itu ya pernah berkembang atau pernah berubah gitu ya? Bukan berkembang, sekali lagi bukan berkembang, beda berkembang. Ulangi pertanyaan Bapak. Oke. Bagaimana dengan Lukas 2 nomor 52, Pak? Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmahnya. Iya, lalu apa maksudnya di situ pertanyaan itu? Nah, itu kembali ke yang tadi. Apakah Tuhan itu berkembang biak? Tidak, saya sudah Oke, katakan tidak. tidak. Oke, tidak. Berarti Tuhan tidak mungkin punya anak, ya kan? Iya, Oke. Berarti Yesus itu bukan anak Tuhan. perwujudan dan memakai nama. Jadi jawab aja bukan Pak. Ya inilah Bapak mau kawinkan ini antara berkembang biak dengan berubah. Itu kan tidak bisa. Enggak, Iya, pertanyaannya iya, Bang oke. Juma Dari itu Yesus. pertanyaan. Pak Jordan, dari Pak Jordan. pertanyaan kita Biar sudah nggak muter lihat. Pak waktu Pak. Pertanyaan Bang Juma, Yesus itu anak Tuhan atau bukan? Anak Tuhan, jelas kok itu anak Allah. Oh, anak Di Tuhan dalam Bang Juma, anak Tuhan. Berarti kalau dia anak Tuhan, berarti Tuhan berkembang Nah, biak. inilah yang tidak Bapak pahami tentang arti kata anak ini. Karena Bapak mengambil kata anak itu dari segi dari konteks berkembang. Tetapi bagi Ya, bagi terus kami apa orang, yang dimaksud dengan anak di situ kalau bukan berkembang biak? Anak Tuhan maksudnya apa? Anak itu adalah misalnya sebuah kesayangan, ya, sesuatu perwujudan, iya, kemudian diberi nama sebagai anak, tetapi bukan dari Oke. perkembangan. Oke, Ya, berarti yang disayang oleh Allah itu, yang disayang oleh Tuhan itu anak Tuhan namanya. ya sejenis, ya saya mau katakan gini, saya Nggak kan bisa jawab Bapak, dia ini. tunggu, Bapak harus alur pemahaman tentang anak ini kan bukan Ya, pertanyaannya Bang Juma singkat Pak. Apakah yang Tunggu dulu. disayang Tuhan itu adalah anak Tuhan? Iya, pertanyaan dari Bapak itu mengandung arti sekali lagi itu keturunan yang berkembang. Tapi kata anak di sini adalah sesuatu nama yang diambil dari sebagai kesayangan yang bukan berarti dia itu dari perkembangan dari Allah kemudian dia beranak. Pusing ya Bang Bukan. Juma, pusing kan? Iya jelas saja karena kata Ada bahasa yang bilang di anak situ. Lohan. Contoh saja Bu, Pak, Oke. di Oke, sudah. dalam Al-Quran itu ada kata-kata yang Ya. memakai kata kami di situ. Jelas di dalam Al-Quran Iya, itu iya. kan ada. Nah, coba Bapak katakan di situ kok Allah adalah proper name. Kenapa dia memakai kata kami di situ? Masuk di akal itu enggak? Seperti itulah bahasanya. Masuk akal. Oke, baik. Saya bisa memaklumi bahwa pertama Tuhan tidak berkembang biak, Ya, tapi Tuhan menurut Anda berubah, gitu ya. ya, Berarti yang mengalami pertumbuhan dari bayi menjadi besar itu adalah Tuhan dalam bentuk manusia, gitu. iya, setuju saya. Oke. Berarti Tuhan Anda pernah mengalami perkembangan jasmani. Jelas saja dia sebagai manusia memang tidak ada yang katakanlah itu Oke. melampaui batas tentang kedagingannya itu sifat-sifat dari manusia itu. Oke, berarti tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, ya kan? Iya, Pak. Oke. Bisa enggak kira-kira Tuhan menciptakan sperma lalu kemudian memasukkan ke dalam rahim Maria? Bisa enggak?
Eh, jangan begini ya. Allah bisa menciptakan sperma. Bukan Ya. sperma. Sperma itu kalau dilihat dari kodrati, ketika Allah Ya. menciptakan manusia itu, sperma itu sudah dibawa. Jadi itu sesuatu yang kodrati, Pak. Jadi Loh, bukan lagi ciptaan. Berarti Tuhan Tapi Tuhan tunggu. Anda tidak Tapi bisa Tuhan juga bisa menciptakan membuat sperma itu tanpa. sperma. Sabar dulu. Oke, baik. Tunggu Oke, dulu. sekarang begini. Sekarang Tunggu begini. dulu. Enggak, saya Sekarang- mau uraikan dulu pertanyaan ini karena ini seolah-olah mau dikawinkan, padahal pengertiannya berbeda. Jadi Katanya pertanyaan-pertanyaan tadi seperti Tuhan ini. tidak ada yang mustahil. Iya, ya kan? Lalu kemudian kalau tidak ada yang mustahil berarti Tuhan bisa menciptakan sperma dong ya. bisa saja. Tetapi tunggu dulu. Ada catatan kalau dia bisa Iya. menciptakan sperma. Sebab ada Iya. sperma yang sudah diciptakan sesuatu yang kodrati, Pak. Yang sudah katakanlah bahasa apa ya, terlalu kasar Iya. sih kalau saya katakan itu takdir. Sebab takdir itu menuju kepada hal-hal yang nasib ya. Tapi kalau kodrati misalnya saya terlahir jadi laki-laki. Misalnya saya punya mata, itu kodrati seperti sel sperma itu. Kalaupun Allah menciptakan Ya kan begini. sel sperma, berarti itu Pak, itu ada maksud tertentu. Ya. Jadi di sini saya mau katakan pertanyaan Bapak tentang sel sperma itu bisa mengandung dua arti, ya. Dua arti situ. Silakan. Enggak, maksudnya gini loh. Maksudnya gini. Kan dikatakan bahwa Maria itu adalah seorang wanita perawan. Ya. Dan hukum logika wanita hamil kalau dia disuntikkan sperma ke dalam rahimnya. Betul enggak tuh? Ya, setuju saya. Nah, oke. Bisa enggak dokter sekarang melakukan hal yang seperti itu? Bisa, itu yang bayi tabung dan kejadian tentang bayi tabung kan seperti itu. Oke. Nah, apakah Tuhan pencipta langit dan bumi tidak mampu melakukan itu? Bisa melakukan, tetapi Pak, Oke, bisa. ada maksud Nah, tertentu. Oke, baik. Kalau kemudian Tuhan melakukan hal seperti itu terhadap manusia, itu namanya apa, Pak? Mukjizat atau keanehan? Kalau Tuhan bisa melakukan itu, tetapi saya belum dalam keyakinan saya itu Ya. silakan saja. Ya, tapi Setuju itu dengan disebut perkataan mukjizat, itu, ya kan, Pak? Tetapi data-data dari keyakinan saya, Tuhan tidak melakukan seperti itu, sebab yang dia lakukan itu sesuatu yang kodrati. Di dalam laki-laki ada sel sperma, di dalam sel wanita itu ada sel telur. Oke. Nah, kalau misalnya Tuhan melakukan itu, maka hukumnya kemudian adalah mukjizat, betul? Tunggu, mujizat. Bagaimana lagi nih pertanyaan ini, Pak? Mukjizat itu kan satu kejadian yang luar biasa yang tidak Iya. masuk dalam logika, tapi terbukti bisa terjadi. Itu mukjizat. Iya, oke. Nah, sekarang Yang Bapak uraikan tadi itu adalah logika Bapak. Nah, gimana kalau misalnya dia melampaui logika? Apa namanya? ya mujizat lah. Oke. Nah, berarti ini adalah sebuah mukjizat. Anda ingkari enggak? Yang mana yang mujizat lagi ini, Pak? Tentang manusia atau tentang Yesus itu? Tentang Tuhan kemudian memasukkan sperma ke dalam rahim Maria. Mujizat atau bukan? Kalau dia terjadi seperti itu. Sabar, Pak. Gini, Pak. Bapak membawa itu sel sperma. Jelas di dalam Lukas menyatakan itu bukan sperma. Roh Kudus, Tapi Pak. iya, Roh Kudus. dengar Pak, di dalam kitab Anda sendiri dikatakan ya, di dalam Lukas ya, di dalam kita ambil Matius, di dalam Matius misalnya di nomor 18, di situ memang dikatakan bahwa Maria yang perawan ini itu kemudian mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri dengan Yusuf. Nah, ketika dikatakan mengandung dari Roh Kudus, bisa enggak diartikan bahwa mengandungnya Maria itu berasal dari perintah Tuhan yang Roh Kudus sampaikan kepada Maria? Di Bukan dalam Roh Lukas. Kudus, malaikat. Kami, Pak, di dalam ajaran kami, malaikat Gabriel berbeda dengan Roh Kudus, Pak. Itu tidak sama. Jangan disama-samakan itu. Enggak kan gini ceritanya.
Roh Kudus itu datang kepada Maria, itu belum hamil, belum mengandung, betul gak? Ya, ya. Oke. Nah, kemudian di dalam Matius 1 nomor 18 dikatakan Maria ternyata hamil ternyata mengandung dari Roh Kudus. Maksudnya Ya. Maria mengalami efek yang ada perubahan terhadap dirinya itu bermula dari informasi dari Roh Kudus kepada dia bahwa dia akan mengandung. Bukan informasi daripada malaikat Gabriel, bukan informasi dari Roh Kudus. Sekali lagi saya Memangnya Gabriel bukan Roh pertanyaan Kudus, Bapak Pak? tadi itu, pertanyaan Bapak itu salah. Oh, gitu. Jadi sekali lagi Roh Kudus dengan malaikat Gabriel berbeda. Oh, gitu Jangan ya. disamakan bahwa Roh Kudus itu adalah malaikat Gabriel, beda, Pak. Jadi Roh Kudus nama aslinya siapa, Pak? Roh Kudus memang namanya Roh Kudus. Malaikat Kalau begini. Kristus kan namanya Yesus. Kalau kalau Bapak kan namanya YHWH. Nah, kalau Roh Kudus namanya siapa? Roh Kudus ya Roh Kudus namanya, tidak ada perubahan dia. Itu ada roh Allah itu. Gitu ya. Kalau dalam perjanjian lama itu roh Allah, Roh Kudus. Oh, Gitu berarti loh. ketika Elizabeth juga di dalam kandungannya itu penuh Roh Kudus, berarti Elizabeth juga mengandung Tuhan gitu maksudnya. Oh tidak, ini harus Bapak bedakan antara cerita Elizabeth dengan cerita Maria. Kalau di Elizabeth, itu kandungannya dibuka sehingga sel sperma dari Zakaria itu masuk. Gitu, berbeda dengan Maria. Tapi bukannya Elizabeth itu sudah mandul, Pak, udah tua? Ya ini kan mujizat, Pak. Nah, itu dia, mujizat ya. Kembali kepada mujizat. Nah, kalau misalnya Anda mengatakan bahwa itu adalah mujizat, berarti Tuhan mampu membuat seorang Maria itu hamil tanpa digagahi oleh seorang laki-laki. Dengan cara apa? Dengan cara seperti penciptaan Tuhan terhadap air di atas muka bumi ini. Ada nggak pernah Anda temukan di dalam Bible? Masa seperti air, jangan bawa kitab Bapak di dalam Alkitab. Nah, ini saya katakan, di dalam kitab Anda ada nggak Tuhan menciptakan air, Pak? Ada. Di mana dalilnya? Itu langit dan bumi itu, tetapi tidak diuraikan. Itu kata langit bumi itu kan sudah kita lihat bumi seperti apa itu. Ya kan dikatakan bumi kosong, jangan kita gelap, lari kosong. ke situ. Jangan Terus lari ke situ lagi. Coba kita kembali ke ayat. Nanti pembahasan berikut kita lari-lari lagi. Ya itu dia maksudnya, Tuhan itu menciptakan sesuatu tanpa dia katakan aku menciptakan. Iya kan? Misalnya adanya air. Tuhan tidak pernah mengatakan aku menciptakan air. Di dalam Bible itu tidak ada. Aku menciptakan malaikat, itu tidak ada di dalam Bible. Nah, sama seperti yang saya katakan bahwa sperma yang diciptakan Tuhan yang dimasukkan ke dalam rahimnya Maria juga tidak dikatakan. Saya sudah katakan bukan sperma, tidak ada di dalam cerita kelahiran Yesus kemudian sperma. Jadi jangan kait-kaitkan sperma dengan Roh Kudus, jangan jauhkan itu sperma. Jadi maksud Anda, roh ini ya menghamili Maria gitu. Iya, kuasa Tuhan Roh Kudus ini. Roh Kudus begitu jelas dikatakan di situ. Saya mau tampilkan lagi. Kan gini, Bang, sorry. Anda kan secara logika mengurai wanita hamil nanti ketika ada sperma, kan gitu ya? Bapak mau kaitkan antara wanita biasa dengan Maria ini. Enggak, justru saya ingin tahu dari Anda, apakah Roh Kudus itu memiliki sperma? Ya, saya tidak akan berani mengatakan karena Roh Kudus ini adalah sesuatu yang ilahi, yang berarti tentang kuasa. Kalau dia mengatakan, kalau di dalam Alkitab itu mengatakan bahwa Roh Kudus itu melahirkan sperma, tidak ada seperti itu. Berarti Roh Kudus tidak punya sperma. Membuat sebuah pertanyaan yang tidak ada kaitannya itu. Berarti Roh Kudus tidak punya sperma gitu. Kuasa Roh Kudus itu manifestasinya besar dan banyak itu adalah sesuatu yang ajaib dan kita tidak dapat mengukur tentang Roh Kudus itu bagaimana, Pak. Berarti Yesus itu murni anak manusia kan? Ya jelas, tetapi perbedaannya bukan antara sel sperma dan sel telur. Kan ini tunggu, Pak. Bukan sperma manusia. Bukan sperma manusia. Tunggu dulu. Dan juga bukan sperma Roh Kudus, betul?
Iya, Roh Kudus saja, jangan usah ditambah-tambah roh sel dan lain-lain sebagainya, Pak. Enggak kan manusia itu bisa hamil karena adanya sperma, tapi ternyata Roh Iya, Kudus itu tidak punya manusia sperma. biasa. Itu manusia biasa. Tapi Yesus Nah, masalahnya bukan- Roh Kudusnya ini punya sperma enggak? tidak dijelaskan seperti itu, Pak. Jadi jangan Tapi tadi Bapak menuntut sesuatu yang mengatakan, tidak ada. tadi Bapak mengatakan Maria hamil mengandung dari Roh Kudus katanya. Iya, dari Roh Kudus. Berarti- kuasa Tuhan. Berarti Roh Kudus yang menggagahi Maria gitu. Bukan seperti menggagahi. Kata menggagahi itu seperti apa maksud Bapak? Coba saya Dia ingin bertanya. menyetubuhi Maria. Roh Kudus menyetubuhi Maria sampai Maria hamil. Dalam bentuk bagaimana dia menyetubuhi? Ya gimana orang menyetubuhi istrinya, Pak? Ya, Apakah bukan dengan seperti cara- itu. Masa Pak Jordan mau diajarin di sini? Bukan seperti itu Kalau bukan ceritanya. seperti itu, berarti Roh benar Kudus yang saya ini katakan. adalah Berarti sesuatu benar yang saya katakan otoritas bahwa kuasa yang Maria- bukan memiliki wujud manusia dan Nah, bukan berarti pernyataan bahwa Maria mengandung dari Roh Kudus bukan berarti Yesus itu anaknya Roh Kudus. Oh, Iya kan? ya bisa saja mengandung Bukan arti berarti seperti Roh itu. Kudus. Berarti bukan Roh Kudus yang membuat Maria itu menghamili Maria, bukan. Benar kan? Nah, ini lagi dikandung oleh Roh Kudus. Jadi di sini dikatakan bahwa itu dikandung Kan di dengan situ oleh Roh dikatakan Kudus. ternyata Prosesnya seperti Maria apa? mengandung Tanya aja dari di Roh dalam Kudus. Alkitab. Kalau Bapak ingin mencari Kan lebih kalau tahu, dikatakan cari begini, aja di dalam tolong Alkitab. dengarkan itu saya. sendiri. Jadi kalau kan dikatakan begini, misalnya seekor kambing hamil dari Bom-Bom. Berarti pelakunya adalah Pak Bom-Bom. Kan begitu, Pak? Bom-bom, Nah, kalau bom-bom. Itu Ya, berarti dia pelakunya. Nah, ini yang saya sudah Nah, kalau katakan dikatakan- tadi. Lalu kenapa Adam diciptakan tanpa ada persetubuhan? Dibuat tanpa persetubuhan. Nah, itu dia. Bapak cerdas berarti. Kalau Adam ini tanpa persetubuhan, tanpa ibu, tanpa ayah, bisa dicipta, Yesus sudah ada ibunya. Tinggal disemprotkan sedikit sperma oleh Tuhan ke kandungannya, hamil dia. Kita tidak usah seperti itu. Tidak ada. Lalu bagaimana perkataan seperti caranya? Lalu Bapak bagaimana tidak caranya usah. Anda menguraikan? Enggak, saya Kalau nggak bisa dikatakan mengatakan dalilnya, itu. Coba ya buka di dalam Maryam supaya Bapak saya sudah katakan tadi di dalam proses Maria mengandung itu adalah proses kuasa Tuhan. Nah, Roh Kudus ini bukanlah seperti kalau di Al-Quran, Pak, kalau di Al-Quran itu ditiupkan ruh. Pak, kalau di Al-Quran ditiupkan ruh ke dalam rahim Maria, hamil dia. itu Ditiupkan. menurut Kalau yang di kitab Anda, kan di sini mengandung. ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus. Iya, lalu kata Ternyata mengandung di dari Al-Quran, Roh Kudus, di kitab lalu Anda, Bapak menuntut gimana? Apa yang Bapak tuntut di dalam cerita itu kalau sudah dikatakan mengandung? justru saya sudah mengurai lebih awal. Mengandung dari Roh Kudus artinya adalah Maria hamil berkat diawali dengan pernyataan Gabriel yang datang kepadanya bahwa dia akan hamil. Iya. Tapi Anda malaikat menyelah, katanya memberitahu Gabriel dan Roh Kudus itu beda. Jadi Iya. kalau Roh Kudus dan Gabriel itu beda, maksud Bapak apa membedakan itu? Maksudnya gimana? Roh Oh Kudus iya, itu maksudnya oke, kayak ya. mana? Oke, ini sudah mulai terarah ini kalau begini. Malaikat silakan. adalah ciptaan, ya. Dan di situ ada berbagai macam malaikat di dalam Alkitab. Ada malaikat. Nah, terus? Tunggu tuh malaikat Michael, ada malaikat Gabriel. Ada juga Iya. yang seperti serafim, kerubim. Ya, Nah, berbeda ya, dengan oke. Roh Kudus. Nah, terus? Nah, Roh Kudus ini adalah sesuatu yang tidak. Itu terus? adalah sebuah kuasa yang saya mau Ya. katakan Roh Kudus ini adalah sesuatu yang tidak dapat diukur oleh pikiran kita. Ya, Ya, kuasa Tuhan itu berbicara tentang kuasa. oke. Contohnya Pak, manifestasi Roh Kudus yang ada di dalam Kisah 2 ayat 1 itu keajaibannya aneh, ajaib lah. Nah, itulah yang dimaksud mujizat, Pak. Berarti Yesus ini murni manusia 100% yang diciptakan dengan diawali mujizat. Iya.
seperti itulah Nah, bahasanya. nah, artinya Yesus itu bukan Tuhan pencipta dan bumi, tapi dia adalah manusia yang diciptakan Tunggu melalui ini. mujizat, gitu Pak. Berbeda. Iya kan? Inilah yang saya katakan, perwujudan dari Tuhan. Loh, kok beda Tunggu. lagi, gimana sih? Pingin kali Yesus yang manusia ini menjadi Tuhan, kayak mana ceritanya? Sementara nggak ada jalan. Tunggu Pak, inilah Nggak yang ada jalannya Pak, Yesus keluar dari kodratnya dari manusia, nggak ada. Mau kemana di Anda? sini. Tunggu, itu Bapak uraikan itu dari segi kemanusiaan. Tetapi sebelum menjadi manusia dia itu sudah ada. Tetapi dalam perwujudan Allah karena dalam proses keselamatan maka Allah yang datang dalam wujud manusia. Karena ini cara Allah. Ini yang Maksudnya ada di tidak gimana ada. cerita Bapak ini? Pencipta langit dan bumi berubah wujud gitu. Iya. Iya, dialah yang jadi menciptakan langit dan bumi. Oke. Kemudian Berubah wujud. Tunggu. Jadi punya alasan tersendiri. Karena manusia itu telah jatuh ke dalam dosa dan Allah konsisten dengan hukum Tuhan bahwa setiap manusia yang berdosa pasti hukumannya apa? Mati. Ya kan? Nah, karena kasihnya supaya manusia itu tidak mati, maka Allah punya rencana keselamatan benang merah yang dari Kejadian itu sampai dengan Wahyu itu. Maksudnya? Benang merahnya itu apa? Yaitu manusia itu supaya diselamatkan dengan cara Allah, bukan dengan cara manusia. Dengan hikmat Allah. Nah, jadi maksud Anda, jadi maksud Anda, Tuhan berubah menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia dari dosa gitu? Bukan dari dosa, tetapi dari hukuman. Dari hukuman. Dari hukuman. Terus yang bisa kemudian menebus manusia dari hukuman adalah manusia yang suci gitu? Ya iyalah, karena tunggu. Tunggu, punya alasan itu. Jadi bukan ya dan tidak, itu punya alasan. Karena kalau itu manusia yang mau menebus itu dirinya sendiri, berarti dia sudah masuk neraka dulu. Bagaimana dia mau selamatkan diri? Kan tidak bisa. Karena kan sudah merupakan suatu perintah. Apabila engkau makan buah itu, pastilah engkau mati. Jadi jelas mati itu tidak dapat dihindari. Nah, kemudian datanglah Tuhan sendiri dengan caranya Allah, karena konsisten dengan perkataannya itu, supaya manusia itu tidak mati, makalah dialah yang menggantikan itu, tetapi dengan cara perwujudan sebagai manusia, karena manusia yang akan dihukum kan. Nggak mungkin kalau misalnya coba dari tadi Bapak bilang saya pingin mengurai ajaran paganisme, udah selesai tadi Pak. Nah, bukan. Siapa bilang itu paganisme? Ini paganisme, Pak. Tuhan mengambil rupa manusia untuk mati di atas tiang salib menebus dosa manusia. Itu paganisme, Pak, itu. Bukan. Itu sebenarnya sudah tertulis, sudah ada nubuatan. Nubuatannya di mana? Di mana Pak nubuatannya? Itu jelas, Pak. Sebelum di mana tuh? Itu rencana Allah. Tetapi itu di dalam Kejadian ketika keturunanmu akan meremukkan kepalanya dan engkau akan menderumkan tumitnya, itu ada satu gambaran, tetapi belum spesifik. Begini, sabar dulu. Inilah kenapa Allah memberikan nubuatan itu begitu sangat, masih katakanlah sedikit mengandung rahasia, metafora dan lain-lain sebagainya. Karena manusia pada waktu itu telah berbuat dosa, sehingga mengungkapkan kebenaran firman Tuhan itu masih di dalam sesuatu yang mengandung rahasia. Yang penting intinya begitu. Jadi kesimpulannya Tuhan yang adalah roh merubah diri menjadi daging gitu. Iya, karena dia sudah bergabung dengan di kandungan Maria itu, dan lahirlah seorang bayi manusia. Berarti Tuhan di dalam perjanjian lama itu pendusta. Itu menurut Bapak.
Loh dia katakan tidak ada yang aku tidak akan dibentuk. Yesaya 43 nomor 10. Tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku dan setelah aku. Iya, tidak ada. Kan itu proses berbeda antara pembentukan dengan perubahan. Ya, inkarnasi, berubah wujud. Aduh, Bapak. Berubah wujud Tidak. dengan pembentuk beda. Bapak, Loh. gimana kalau memahami kata ini? Gimana Tidak ceritanya, bisa. Pak? Yesus itu yang tadinya roh itu memiliki proses dibentuk dalam rupa manusia dan juga berubah bentuk yang tadinya roh menjadi daging. Dua-duanya kena. Yesaya 43 nomor 10, engkaulah saksi-saksiku, tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku dan tidak akan ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Iya, Berarti jelas dia saja bohong. itu. Itu kan perubahan. Buktinya bukan- Yesus. Yesaya berapa? Saya mau lihat dulu. Itu Yesaya berapa, Pak? Yesaya 43 nomor 10, Pak. 43 nomor Iya. 1 ayat 10. Iya, nggak apa-apa. Ini Aduh. ayat, kalau ayat Bapak tampilin ayat, saya senang. Karena Bapak kan supaya Bapak tahu tercerahkan tentang gitu ya, betul. kamu inilah saksi, demikianlah firman Tuhan. Dan hambaku yang telah kupilih. Ya, iya inilah memang ini sesuatu nubuatan karena dia nanti menjelaskan itu ketika Yesus datang. Jadi cara kerja Allah tidak seperti Aduh. dalam tunggu Pak. Bapak, di dalam saking Tuhan itu ingin manusia itu selamat, dia mengangkat saksi. Engkau saksiku ya, tidak akan ada Tuhan yang dibentuk. Nah sekarang Tuhan Anda dibentuk dalam rupa manusia, 9 bulan dalam kandungan, bahkan diceritakan dalam Lukas 2, bahwa Yesus itu makin bertambah besar. Dari anak-anak, dari bayi, kemudian dia netek, kemudian dia belajar berjalan, kemudian dia bicara, kemudian dia berlari, kemudian besar, dan seterusnya. Ini berubah, Pak. Ini mengalami perubahan, dibentuk dalam rupa manusia. berubah dengan bentuk, kan misalnya contoh gini Pak, saya mau katakan begini. Misalnya dari huruf A menjadi 1, berbeda dengan A menjadi B. Paham itu Pak? Dari A menjadi B. Sekarang oke, Itu coba adalah Pak, huruf. bantu saya Tetapi dari untuk memahami. A menjadi bilangan, ini Oke. yang sukar, Bu. Oke, sekarang bantu saya. Menurut Anda Tuhan itu daging atau roh? Di dalam dirinya itu namanya manusia. Enggak usah kayak begitu. Tunggu Nggak usah. dulu. Harus Menurut ada Anda, Bapak harus mengetahui tentang antropologi juga. Tunggu Masa dulu, ceritanya Pak. Menurut Anda, Tuhan yang ada di dalam perjanjian lama itu roh atau daging? roh kalau dalam perjanjian lama dia adalah roh. Tetapi kalau dia tunggu Pak. Tetapi kalau dia ingin menjadi malaikat, maunya dia kan kita mengikuti aja. Tergantung dia maunya dia karena dia memiliki apa? Pemeliharaan terhadap ciptaannya. Dia tidak mau ciptaannya ini terbengkalai. Berarti bisa Tuhan itu dari roh menjadi daging, bisa merubah bentuk gitu. Ya jelas itu di dalam. Berarti Yesaya 43 nomor 10 itu tidak berlaku. Bukan berlaku, Bapak harus pahami di dalam ayat itu dibentuk. Memang di sini dibentuk ini dalam arti sesuatu yang mengandung perubahan, bukan membentuk berarti kemudian seolah itu berawal. Itu perbedaan antara berawal dengan perubahan. Ya, contohnya huruf. Kita Pak, kita diketawain sama anak-anak SD, Pak. Kalau berdialog kayak begini, Pak. Hanya karena Bapak ingin menegakkan iman Bapak, iman yang sudah bertolak belakang dengan akal sehat yang Bapak punya. Tuhan menganugerahkan Bapak akal yang begitu cemerlang. Bapak matikan hanya demi dogma agama. Jelas Pak, dikatakan di Yesaya 43 nomor 10. Apa maksudnya Pak? Bapak, Yesaya 43 nomor 10. Tidak ada Tuhan yang dibentuk. Sekarang Anda mengakui Tuhan itu adalah roh. Sementara Yesus itu adalah daging. Dibentuk itu Pak, berubah Pak dia, Pak. Kalau dia itu berubah, kan saya katakan tadi berbeda antara bentuk misalnya dari tidak ada kemudian berwujud. Berbeda dengan bentuk misalnya Pak, dari tanah kemudian dibentuk menjadi apa? Bejana, menjadi keramik dari tanah.
Ada batu yang tidak berbentuk, kemudian Nah, diolah begitu rupa sekarang menjadi menurut batu marmer. Sekarang menurut Anda, apakah bentukan roh dan bentukan daging itu sama? Ini kita kembali ke harafiah saja, Pak. Kata bentuk di situ saya sudah Sekali lagi saya katakan, Bapak, kalau kita jangan ditonton Bapak sama anak mengambil SD ini, kita kata ditertawakan, Pak, anak kata SD. Allah, kemudian dia menjadi manusia, kemudian Bapak anggap itu sesuatu yang kemudian seolah-olah itu Allah itu dari tidak ada menjadi ada. Bukan, itu perubahan, Bapak, bentuk perubahan. Saya tanya kepada Bapak, apakah bentukan roh dan bentukan daging itu sama? Bentukan roh, saya kurang paham maksud Bapak. Bentukan roh seperti apa? Coba kasih penjelasan lebih dalam, baru bentukan daging itu seperti apa? Oke, kalau roh itu adalah esensi yang tak terlihat. Dia Ya, bukan betul. daging. Ya kan? Setuju. Nah, Setuju. sekarang dia punya bentuk nggak roh itu menurut Bapak? Nggak bisa Bapak gambarkan kan? Iya, namanya roh kan contoh gini Pak. Di dalam untuk pemahaman di dalam Alkitab yang saya ketahui Pak, yang saya pelajari, roh itu ada terbagi dua Pak. Yang pertama adalah roh pencipta dan roh ciptaan. Nah, roh ciptaan itu terbagi lagi Pak. Terbagi dua, yaitu malaikat dengan roh manusia Pak. Ya, terus? Ya, karena malaikat ini makhluk roh. Dia tergantung caranya Allah sampai dia kelihatan seolah berfisik. Tapi pada dasarnya malaikat ini kan tidak kelihatan karena dia itu makhluk roh. Kalau dia mau menampakkan diri kemudian dia memiliki fisik, ya itu tergantung mungkin ada sesuatu. Ya, berbeda dengan roh manusia, Pak. Roh manusia itu yang kita ketahui kalau kita mempelajari tentang antropologi ilmu ke manusia itu, yaitu manusia itu ada yang mengatakan terdiri dari 2 unsur, ada yang mengatakan 3 unsur. Fisik, yaitu daging ini yang kita cubit sakit ini, dan yang kedua adalah jiwa dan roh. Dan yang ketiga, nah jiwa dan roh ini sesuatu yang tidak kelihatan di dalam diri Bapak, termasuk saya juga. Nah sekarang kalau Anda katakan roh itu terbagi-bagi, silakan. Nah sekarang roh Tuhan. Roh Tuhan itu bentuknya apakah daging? Oh tidak, roh itu kan sesuatu yang gini, yang maha itu Pak. Nah sekarang kalau roh Tuhan itu bukan daging, lalu kemudian Yesus ini daging, berarti Yesus dan Tuhan itu sama atau tidak? Ini saya sudah katakan tadi di alur cerita ketika Yesus hamil kan itu dari roh kemudian menjadi fisik. Berarti roh itu bisa berubah bentuk. Sesuai dengan cerita itu, tetapi tidak sembarangan seperti itu. Iya, kalau Yesus kalau kita disimak sama anak-anak SD Pak, kita ditertawakan ini. Enggak masalah, karena memang ini sesuatu yang namanya roh ini Pak, ini sesuatu yang ajaib Pak. Maksudnya ajaib bisa berubah-berubah roh itu? Iya, karena ini tidak bisa kita mau katakan 1 tambah 1 adalah 2. Kalau dari segi ilmiahnya enggak masuk di akal 1 tambah 1 adalah 100 dan lain-lain sebagainya. Tapi kalau tentang roh Pak, ini sesuatu yang ajaib. Jadi Yesaya 43 itu dihapus saja Pak ya, di Bible Pak ya. Saya sudah katakan kata bentuk ada perbedaan, 2 pengertian di sana. Kan begitu jelas, sebelum aku tidak ada yang dibentuk. Ya jelas saja. Setelah aku ada nggak dibentuk? Sebelum aku tidak ada yang dibentuk. Setelah aku ada nggak? Setelah aku ada nggak? Dibentuk di dalam setelah dia. Ini kan sebelum. Setelah dia ada nggak Tuhan dibentuk? Setelah itu disebut perubahan. Sesudah aku tidak akan ada lagi. Ya betul, karena artinya selevel dengan Allah itu tidak ada. Mari kita buktikan. Apakah Yesus itu dibentuk atau tidak? Bisa nggak? Kita buktikan Pak. Oh boleh, saya ingin menelusuri arti kata bentuk dulu menurut pemahaman Bapak. Silakan, saya ikuti alur Bapak. Anda mengatakan
Tuhan itu tidak dibentuk tapi mengalami perubahan. Sebelum itu alam masa. Ya. Kemudian kalau misalnya sebelum dan sesudahnya Tuhan sudah mengatakan tidak ada Tuhan yang dibentuk. Sebelum dan sesudahnya tidak ada yang dibentuk. Iyalah, kalau misalnya apakah Allah menciptakan yang selevel dengan dia? Oke, baik. Saya ingin tanya kepada Bapak, ketika Yesus itu di dalam rahim Maria, apakah dia sudah berkumis, berjenggot? Inilah yang perlu Bapak ketahui. Saya atau Anda yang perlu ketahui? Ini saya ingin tahu. Anda kan mengatakan bukan dibentuk, tapi Tuhan itu bisa berubah. Tidak dibentuk. Nah sekarang saya minta kepada Bapak, pertanggungjawaban Bapak nih, sebagai orang dewasa nih. Orang yang punya Roh Kudus dalam diri Bapak. Apakah Maria mengandung seorang laki-laki yang sudah berjenggot, berkumis? Seorang bayi. Prosesnya kok jelas di dalam kelahiran itu. Oke. Berarti dia mengalami perubahan bentuk. Ya namanya manusia. Berarti dia mengalami perubahan? Iya. Perubahan itu ada dan bentukan perubahan juga ada. Betul? Dari embrio menjadi berarti anak bayi. Mengalami perubahan kan? Mengalami perubahan kan? Oke. Udah. Itu makanya aku bilang tadi. Berarti andaikan anak TK, anak SD nonton kita ditertawakan dari tadi. Iyalah, karena Bapak benturkan ayat yang sesudah itu. Di sana sesudah aku tidak akan ada lagi. Itu mengandung arti apa? Tidak ada Allah yang selevel dengan dia kok. Begitu. Oh berarti kalau tadi perubahan sudah terbukti, Yesus berubah, bentuk sudah terbukti berbentuk. Nah sekarang selevel lagi, mari kita buktikan Pak. Yesus mengatakan, aku akan pergi kepada Bapakku, karena Bapakku lebih besar daripada aku. Selevel enggak dia Pak? Selevel begini, ada harus saya jawab. Ketika mengatakan itu selevel dan itu tidak selevel. Iya. Aduh, karena Bapak, bisa andai tidak saja, karena andai saja anak tidak TK, tahu tentang anak arti SD, kata ini. kita ditertawakan loh Pak. Ya, jelas, tadi perubahan sudah dibentuk sudah, sekarang selevel. Dan terbukti Yesus mengatakan, aku dan Bapak ya lebih besar, aku lebih besar Bapak, aku lebih kecil. Selevel enggak tuh Pak? Memang itu untuk Bapak sangat sukar karena memang gimana ya, sebab perkataan Yesus aku dan Bapa satu itu lebih repot lagi buat Bapak memahami hal ini. Hal yang demikian itu Yesus mengatakan Bapak lebih besar, Yesus kecil. Jangan dulu lari ke situ. Kita dulu kembali. Bapak mengatakan sebelum dan sesudah tidak ada yang bentuk. Nah, saya katakan tadi ini tentang bagaimana tentang keberadaan Allah itu. Ya. Namun karena dia memiliki sebuah pemeliharaan terhadap ciptaannya itu, maka saya katakan bentuk ini tidak berlaku. Itu yang saya lebih tepat itu dia berubah. Gitu loh. Lah, berubah. Kalau kata dibentuk, artinya tidak ada Tuhan yang berubah sebelum aku dan tidak ada Tuhan berubah setelahku kan? Nah, kata bentuk itu, saya katakan tadi itu yang ada di bentuk itu di dalamnya saya. Nah, di dalam proses Yesus menjadi manusia itu kata berubah di sana. Coba teman-teman dikasih kopi campur masako dulu Bapak ini. Ya, jelas saja lah, agak sulit tetap Bapak memahami. Karena Bapak mengawin-ngawinkan antara proses keberadaan Allah sebagai yang Anda gunakan, kemudian ketika dia menjadi manusia yang kekuasaannya itu terbatas. Oke, yang Anda gunakan, Bapak, yang Anda gunakan di dalam diri Bapak untuk memahami sesuatu perkara itu apa Pak? Tumit, lutut, atau akal? Ya jelas akal Pak. Oke, masuk akal nggak Tuhan itu dilahirkan oleh manusia? Gimana? Masuk akal nggak Tuhan melahirkan manusia? Apa? Ya jelas saja tidak masuk di akal. Jelas saja tidak masuk di akal. Tetapi bagi kami masuk di akal karena dia itu Pak Maha Kuasa. Bapak, saya ulang lagi. Bapak memahami sesuatu itu menggunakan tumit, lutut, atau akal? Akal. Pikiran. Nah sekarang saya tanya, masuk akal tidak manusia melahirkan pencipta langit dan bumi?
Iya, saya setuju dengan kata melahirkan, tetapi Bapak tidak tahu tentang intinya di situ. Secara Kamu kok dicampur akal masak itu dulu? tidak betul. Secara akal itu tidak mungkin, tetapi karena Roh Kudus persatuan, Berarti tidak masuk maka akal yang konsep Ustaz, ketuhanan Anda kan? ini Bapak harus pahami tentang kata Dengan mujizat kata tadi. lain, Anda Bapak- tidak memahami konsep ketuhanan. Anda Bapak cuma percaya saja gitu loh. Bukan, inilah yang Bapak harus bedakan antara mujizat dengan sesuatu bentuk. Kalau mujizat itu Pak, dari tidak ada menjadi ada, ya kan? Nah, contohnya Aduh, itu. salam kenal aja Pak dari saya. Tetapi kalau misalnya berbicara tentang perubahan, itu sesuatu yang masuk di akal. Kata perubahan misalnya, dari batu kemudian diolah, dari tanah menjadi bejana, itulah. Nah, Bapak mau menggabung-gabungkan itu. Sementara konteks Allah menjadi manusia itu karena untuk keselamatan itu, untuk manusia itu. Oke, jadi Bapak kalau Jadi- saya mau menjadi Kristen, apakah saya harus gila dulu? Bukan, Misalnya kami nyatanya Pak, saya tidak gila dengan pemahaman seperti ini, ajaran seperti ini. Loh, tadi katanya Bapak memahami konsep ketuhanan, memahami sesuatu dengan konsep akal, bukan lutut, bukan tumit, ya kan? Iya, Nah, sekarang iyalah. Anda memahami ketika saya tanya, apakah ada manusia melahirkan penciptanya? Masuk akal tidak? Anda mengatakan masuk akal. Harusnya Anda mengatakan masuk tumit atau Nah. masuk lutut. Jangan katakan masuk akal. Gini pertanyaan Bapak. Kalau saya katakan bahwa itu masuk akal, berarti Allah itu diciptakan ketika dia menjadi manusia. Ini konsep Bapak, tetapi kami tidak seperti itu. Jadi Allah menjadi manusia, ya jelas manusia itu tetap Tuhan. Nah, ini Tidak yang bisa menjadi manusia, Pak, karena dia ditabrak dengan dalil Yesaya 43 nomor 10 tadi. Kata di sini, kata di dalam Yesaya itu adalah keberadaan Allah, eksistensi Allah. Tidak bisa dibentuk dalam rupa lain. Berubah, saya sudah katakan berubah, Ya, itu makanya aku bilang tadi, apakah Maria mengandung seorang manusia yang lengkap dengan rambut gondrong, berkumis dan berjenggot, begitu dilahirkan langsung keluar dengan berkumis gitu? Oh tidak, dia kan mengambil proses sebagai manusia. Nah, saya katakan berarti dia mengalami perubahan, Pak. Iya, betul, perubahan. Dari roh ke daging mengalami perubahan bentuk. Coba. Nah, sekarang Anda imani itu seakan-akan semuanya lurus-lurus saja dari Yesaya sampai kepada Yesus itu lahir. Makanya saya katakan, kalau saya harus jadi Kristen, maka saya kudu harus mati akal dulu, alias sinting dulu saya, Pak. Tidak. Bagaimana konteks? Nah, gini Pak, si Bapak ini. saya sudah katakan, kata cipta ini dari tidak ada menjadi ada. Itu yang Bapak tampilkan di dalam, Bapak minta di dalam Yesaya 43 ayatnya yang ke-10. Itu dari tidak ada menjadi ada, ya kan? Nah, kemudian apakah Allah itu diciptakan? Kan sesudah aku tidak ada lagi yang lain. Arti kata di sini tidak akan ada setara dengan dia. Di dalam Yesaya 43 ayat 10 itu. Nah, dengan demikian, kalau itu jadi alasan tunggu dulu. Berarti Yesus tidak setara dengan dia. Ketika dia maha kuasa, dia bisa berbuat apa saja yang dia mau, termasuk karena kasihnya kepada manusia, sehingga ada perubahan bentuk. Jadi berarti melanggar Yesaya 43 nomor 10, Pak. Kata perubahan di dalam Yesaya 43 itu sesuatu yang katakanlah eksistensi sebagai maha kuasa yang tidak ada setara. Berbeda, Pak. Kalau misalnya tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku. Iya, betul. Terus kenapa Anda membentuk Tuhan dalam rupa baru? Dalam perubahan. Misalnya Pak, saya mengikuti sebuah misalnya turnamen atau seminar, Pak. Ya. Saya kan status saya misalnya seorang bapak rumah tangga, ya kan? Nah,
ketika saya berada di dalam misalnya sebuah seminar, saya sebagai narasumber, Pak, apakah yang menjadi peserta harus memanggil saya ayah? Maksudnya apa ini, Pak? Nggak usah Nah, terlalu ini kan analogi perubahan, akal-akalan gitu. perubahan Bapak, status. sekarang begini, Anda Perubahan mengatakan Tuhan status itu roh, bukan tentang Yesus itu daging. Antara roh ke daging berubah enggak, Pak? Iya, berubah. Namanya dari roh menjadi daging kan jelas berubah. Oke. Ingat itu, Pak. Anda mengatakan berubah dari roh ke daging itu berubah. Iya, Nah, berubah. apakah Yesus itu mengalami perubahan bentuk? Perubahan bentuk di dalam apa yang dimaksud? Contohnya, Pak. Roh. Apakah bentuknya roh itu daging, Pak? Roh kita kan sudah membahas roh itu tidak dapat. Nah, itu makanya saya ingin lebih menyadarkan diri saya bahwa saya lagi berbicara dengan orang yang menggunakan tumitnya. Sekarang begini, kalau roh itu bukan daging, iya Pak, kalau roh itu bukan daging, kemudian Tuhan menjadi daging, berarti ada perubahan kan, Pak? Dari roh menjadi daging berubah enggak? Iya, kata jelma, kata menjelma. Berarti berubah kan? Iya. Berarti dibentuk kan dalam perubahan itu? Iyalah. Berarti melanggar Yesaya 43 nomor 10, Bapak. Ini saya berkata, ini status lalu Allah itu gimana itu tentang Allah itu, kata Allah itu. Allah itu apa gimana, Bapak? Allah itu coba Anda telah Allah itu menggunakan akal. Jangan tumit, coba sekali-sekali dong pakai akal. Saya sudah katakan tadi bahwa kata dibentuk itu mengandung arti apa? Ya dibentuk itu artinya dibikin. Diciptakan, Pak. Diciptakan dari sesuatu yang tidak ada menjadi sesuatu yang baru. Iya, betul. Nah, sekarang Yesus itu hal baru atau bukan? Jadi manusia. Nah itu berarti hal baru ya kan, Pak? Nah, itulah bedanya aula Bapak dengan aula kami, Pak. Saya tidak sedang membahas tentang Tuhan saya dengan Tuhan Bapak. Saya sedang membahas tentang Yesaya 43 nomor 10, Bapak. Konsep yang Bapak bawa berdasarkan Al-Quran, kemudian mengambil kesempatan di dalam Yesaya 43. Saya justru jelaskan Al-Quran kalau di dalam kitab Anda sendiri yang Anda ambil dari agama lain itu tertera. Ngapain Al-Quran, Pak? Tidak ada, Pak. Kalaupun ada orang Buddha berani berkata itu karena mereka memiliki latar belakang keyakinan berbeda. Nah, keberadaan Allah Bapa itu Allah yang Maha Kuasa, tetapi hanya seperti itu. Wujud kasihnya kan Bapak seringkali mengatakan cuma cukup bertobat sudah. Tetapi Allah kami berbeda. Nah, inilah yang saya katakan berkali-kali dalam diskusi. Kegagalan dalam Al-Quran mengutip-ngutip tentang hukum Taurat. Bapak, Anda menyebutkan firman pencipta langit dan bumi. Sementara tulisan manusia yang ada dalam kitab Anda nggak bisa pahami. Tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku, tidak ada Tuhan dibentuk setelah aku. Anda nggak bisa pahami. Larinya ke Al-Quran. Gimana sih Bapak ini? Gini Pak, maksud saya sudah katakan kata bentuk di situ adalah sesuatu yang alat tidak dikatakan bahwa itu kemudian dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Alam memang sudah seperti itu. Makanya dia katakan di dalam Yesaya itu, aku tidak ada Allah yang seperti Allah yang dibentuk. Nah, sekarang Allah awalnya begitu. Dengarkan Pak, tidak ada Allah yang seperti aku baik di langit dan di bumi. Tapi kenapa Tuhan Anda seperti Bang Suma? Mirip. Sabar Pak. Tentang kata di situ Pak, dia karena punya pemeliharaan terhadap ciptaannya, yaitu kasih. Sehingga di sini Pak, berbeda kata di dalam Yesaya itu yang mengandung arti sesuatu yang diciptakan lagi, ya kan? Sesudah aku tidak akan ada lagi, ya kan? Itu betul. Terus kenapa pada abad pertama tiba-tiba ada Tuhan baru, Pak? Bukan baru, dia yang mengambil wujud
manusia. Berarti Tuhan membentuk diri menjadi manusia. Kata saya katakan tadi itu sinonim dengan Puyeng ini berubah, orang tua ini. dengan berubah. Berkunang-kunang mataku ini. Iya jelas lah, karena kami memiliki Allah yang Maha Kuasa. Loh kok Ya, kayak dengan mana Bapa maha kuasa punya Allah Maha Anda itu, Kuasa, Pak? tetapi tidak dapat menjangkau ciptaannya. Begitu bedanya, Loh. Pak. Kayak mana maha kuasa untuk menyelamatkan aja dia harus mati? Gimana itu, Pak? Nah, inilah tentang nubuatan yang tidak ada di dalam Iya. Al-Quran, yang Nubuatan mengutip tentang hukum Mak Taurat, Jogi sih mengutip tentang Mazmur, mengutip Mesai. tentang Injil, tetapi ternyata benang merah di dalam Taurat, Injil itu tidak diterangkan di dalam Al-Quran. Tidak ada konsep keselamatan yang Bapak, diajarkan di dalam Taurat maupun Injil. Kegagalan Bapak begini, Pak. Tuhan. Saya kasih logika Iya, sederhana, bukti Bapak. dari pertanyaan-pertanyaan Bapak, konsep Oke. keselamatan yang ada di Oke. dalam Al-Quran itu berbeda jauh dengan berbeda. Bapak, oke. Saya paham. Sekarang begini, Pak. Kita netral dulu. Ketika ada seseorang yang tidak bisa membaca buku rumusan-rumusan kimia, kemudian dia mengatakan buku itu salah, sementara dia membacanya pun tidak bisa, apa kategori orang ini sehat atau gila, Pak, menurut Anda? Terserah Bapak lah mau bilang apa. Saya dalam konteks apa pertanyaan itu diajukan kepada saya. Anda tidak bisa membaca kitab saya, tapi Anda menyalahkan kitab saya. Itu gimana logikanya, Pak? Sebab konsep keselamatan yang ada di dalam Taurat, Pak, itu tidak dijabarkan di dalam Al-Quran. Oh, Anda keliru. Darah. Ya, Loh, kok darah pula? Darah pula, Iya. Pak. konsep keselamatan itu tentang penebusan, makanya ada darah itu. Nah sekarang Oke. adakah Bapak Al-Quran ngerti nggak kalau menjelaskan di tentang- Islam itu anak yang lahir itu harus diakekah dengan darah hewan, Pak? Ngerti nggak tuh konsep itu? Nah, darah Tahu nggak hewan Pak istilah yang ada- akikah, Pak? Dulu, Pak. Akikah ngerti nggak Pak istilah akikah? Hakikat. Silakan Hakikat, Bapak orang uraikan dulu anak supaya- bayi diakikah dengan hewan ketika dia lahir. Ada kan, Pak? Kemudian Idul Kurban itu juga dengan darah hewan. Nah, Nah, oke. sekarang Darah itu apa? Untuk apa darah ketika itu? Anda berbicara mengenai darah, Torah mengajarkan darah hewan, Al-Quran mengajarkan darah hewan. Di mana Anda mendapatkan konsep dengan darah Tuhan? Silakan, Pak. Tunggu Pak, ini tentang darah. Jangan dulu apa itu. Nah, ini kan sudah, Pak, nggak usah kita berbelit-belit. Di dalam Taurat, korban darah yang itu ada di adalah darah hewan. Oke? Di Islam Ya. juga darah hewan. Nah, Ya. dari mana Anda mendapatkan darah manusia? Nah, Siapa yang sekarang ngajarin, Pak, dengan darah Tunggu, manusia, Pak? Darah itu fungsinya untuk apa? Darah itu untuk dimakan, dibuang, dan lain-lain sebagainya. Nggak, Untuk apa? tunggu, ini konsepnya kurban itu adalah mengorbankan hewan untuk mencerminkan ketaatan kita kepada Tuhan. Nah, sekarang Nabi mana yang mengajarkan untuk mengorbankan manusia? Coba. Inilah inilah perbedaan tentang hukum Taurat itu, di mana Loh, kok bawa hukum Taurat, Pak? Bapak, Anda bawa hukum Taurat. Emang di dalam hukum Taurat itu ada korban dalam rupa manusia? Di data mana itu diterangkan? Sabar dulu Pak. Sabar dulu, pelan-pelan. Kita harus runut. Pak Jordan kayaknya diskusinya nggak nyambung ini Pak dari tadi Anda ini Pak Jordan. Nggak nyambung gimana? Enggak, makanya saya salah. Udah, Bang Handi silakan dilanjut, Bang Handi. Apa di ulum itu? Tentang Pak? darah ini, Pak. Saya oleng. Dalam Taurat, Iya. Puyeng saya. darah di dalam Pasti Taurat apa di ulum? itu Pasti apa di mengandung Mutar? penebusan Apa di terhadap orang Hmm. Israel setahun sekali mereka Aduh. melakukan itu untuk Tobat, mereka hidup kudus. Ampun Papure saya. ya, Dosa papure ya itu. lo, papure. Iya, sekali lagi Darah Bapak. yang ada Di dalam hukum di dalam Taurat, hukum korban, para di dalam binatang, di nabi, dalam kurban itu adalah cara untuk mendamaikan Tuhan dengan makhluknya hambanya. Itu dengan cara mengorbankan darah daging, darah daripada hewan binatang. Ya, Nah, sekarang dalilnya di dalam Al-Quran, supaya saya kan seolah-olah saya menuduh kan, tapi saya minta dalil. Saya dalam tidak perlu Al-Quran. memberikan dalil kepada Anda. Lihat aja setiap tahun kami itu kurbannya apa? Manusia atau hewan, Pak? Al-Quran tidak
sekarang begini, apakah itu korban itu ajaran Al-Quran atau manusia atau apa dalilnya ini? Coba tolong Loh, Pak. kok minta dalil, kan pembuktiannya ada, Pak. Pembuktian, Ya. iya pembuktian, tetapi sekarang pembuktian itu bisa saja ciptaan manusia. Tapi kalau itu berdasarkan dalil ayat Al-Quran, berarti Al-Quran saya banyak harus mengurai, minta Pak, maaf dalil-dalil kepada tentang Bapak. perintah kurban itu, Pak. Aduh, Ya. gimana sih saudara saya ini? Gimana? Al-Quran itu banyak mengurai, Pak, tentang dalil-dalil berkurban itu itu banyak di yang Al-Quran. Iya, coba saya Gimana? meminta Pak Sersin tolong yang siapa? Pak Andi kah? Pak Andi Silakan. Ya, Pak. Sersin dalilnya. Bisa di Al-Maidah bisa bisa. di dalam surah Al-Kausar ayat 2, bisa di surah Al-Hajj ayat 28, bisa di ayat Pelan-pelan 34 Pak, ayat pelan-pelan 5. Pak. Saya kan belajar di samping saya menerangkan Bisa di surah keyakinan Al-Maidah saya. 27 bisa juga Bang. As-Saffat ayat 102, Bang. Iya, Atau Safa. ambil ini surah Kausar ayat 2. Ya, tolong dong di share screen gitu loh. Nanti juga Oke, saya Bapak sersin saja. ya, Saya Pak, sersin ya saja. nanti habis ini juga Bapak share screen ya, di mana di hukum Taurat itu ya Pak ya, mengorbankan manusia ya Pak ya. Oh, tidak ada di dalam Al-Quran. Oh tidak ada, katanya banyak percuma, tidak ada. Ayat dua, Ya ayat udah, dua. nggak usah kalau begitu, Bapak. Berarti nggak ada dalilnya, Bapak. Tunggu dulu. AWK Masnya. Yang Al-Quran dulu. Ya, Al-Quran di itu aja, Bang Handi. Al-Kausar ayat 2, biar pendek-pendek gitu. Pasal li rabbika wanhar. Iya, Nomor berapa di dalam Al-Quran? Inna atena kalau kausar pasal rabi kawan hari nasani kawala betul. Ini sersin saya Pak Andi. Iya Bapak Al-Kausar ayat 2. Nomor berapa? 108, suratnya 108. Ya. Nah, ini ada guru saja ini, saya jadi nggak enak kalau kayak Loh, begini. jangan Anda yang share, nanti Anda salah. Oke. Ya, selamat Anda mendapatkan pulsa Rp1.000. Zaman online. Aduh, saudara saya inilah. Apa tuh? Apa Itulah, udah benar lah itu. Pasal li rabbika wanhar. Dirikanlah salat dan berkurbanlah. Itu ada perintahnya. Tunggu. Berkorban, Pak. Sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak. Maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Ya, kata di sini Ya, mana ya. darah di sini, Pak? Saya tidak menemukan darah di sini, Katanya Pak. tadi minta kurban Lah, Pak. kok larinya ke darah itu ajaran pampir itu, Pak. Darah, iya korban. Ini kan korban yang dikorbankan bisa saja, Pak. Ini ada binatang. Bisa saja yang kita korbankan adalah harta benda. Bisa Itu saja. sakat Pak. Kalau aduh ini orang ini Pak. Ya. Yang jelas yang dikorbankan di sini Pak Jordan. Yang jelas yang dikorbankan di sini bukan keluarga Anda. Itulah. Berkorbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan. Korban di sini tidak ada binatang. Mana hubungannya binatang di sini? Tidak ada. Misalnya ditulis di dalam Taurat mengatakan bawalah binatang, sapi, domba, kemudian sebagai korban bakaran. Korban bakaran itu Ya penjelasannya sudah, kalau itu begitu ada. ambil di surah Al-Hajj Iya. ayat 34. Ayat 34 Tuh, Yan. Lucu teman kita ini ya. Iya benar. Iya, Harus- tadi Bapak harus mengatakan tentang kata saja bentuk kok larinya mengandung arti begini-begini. Nah, saya ingin meminta kata korban itu apa yang dikorbankan. Tidak ada di dalam ayat iya. itu mengatakan yang dikorbankan itu adalah binatang, harta benda atau hati bapak. Al-Hajj nomor berapa ya itunya? Al-Hajj ayat 34. Coba Al-Hajj. ayat 34 kalau nggak salah Bang Dia. 36. Udah. 36. Ya, aduh, menghibur juga sahabat kita ini. 36 kayaknya. Ya 36 sampai 34 36. Ya, 34 aja Bang. Coba. Iya, 34. Walikulli ummatin. Terus? Masih muter-muter saya ini. Sabar. Makanya Iya, jangan sering muter Pak. Orang mikir kok pakai tumit gimana yang sih? muter-muter ini, yang skersinya ini yang Ini masih sudah nih, muter-muter. sudah itu. Kecil kok ini. Yang mana? Surah Al-Hajj. Iya. Kalau tadi yang sersin tadi yang bagus itu. Dan bagi setiap umat
telah kami syariatkan penyembahan korban. Ya, sudah ada di situ korban. Agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka berupa hewan ternak, maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa, karena itu benar kan Pak? berserah dirilah kepadanya. Benar kan Pak, hewan ternak bukan keluarga Pak? Benar kan hewan ternak bukan keluarganya Pak Jordan? Tunggu Pak, tunggu Pak. Iya. Sabar dulu. Iya. Di sini memang sudah ada hewan ternak. Apalagi ya kan, Pak? yang Apalagi? dikorbankan. Nah Apalagi sekarang, minta? nah ketika itu dikorban ya. Nah, Agar apalagi, Pak? mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka dan agar mereka menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan atas rezeki yang diberikan Dia kepada mereka berupa hewan ternak. Hewan ternak kan Pak, bukan keluarga Pak Jordan kan? Iya. Ya benar. Ya udah selesai Pak. Sekarang giliran Pak Jordan ini. Aduh, belum saya ini. Enggak Pak, ini waktu Pak. Sekarang giliran Pak Jordan. Pak, Mana dalilnya di Bible untuk mengorbankan manusia? Yang bertanya kepada saya Ibu Rifa. Iya, mana Ustadz dalilnya sekarang? Ini dari tadi putar Pak. Saya perhatikan ini. Pak Jordan, Andi. Bapak ini muter-muter terus. Sekarang mana dalilnya? Pertanyaan saya belum spesifik. Ya mana dalilnya? Udah dijawab itu. Mana dalilnya? Di Bible Anda mengorbankan manusia Pak. Pertanyaan saya, betul itu sudah mengatakan. Ya betul ya sudah sekarang. Ini kelamaan. Ini udah sore. Bang Juma itu orangnya banyak kerjaan Pak. Tidak ada di sini Bapak mengatakan banyak kerjaan. Ya sekarang gilirannya Pak Jordan, mana dalilnya di Bible Anda mengorbankan manusia? Mana dalilnya di Bible mengorbankan manusia menebus dosa? Mana dalilnya Pak? Sabar Pak. Ya silakan Pak. Ini Tunggu Pak. Kita ngutip bagaimana kesaksian Al-Quran menyebut tentang hukum Taurat, sabur. Bapak bisa jawab nggak sih Pak? Mana dalilnya mengorbankan manusia Pak? Dia nggak ngerti bahasa Indonesia Mas. Bukan, saya masih bertanya Pak. Ya udah dijawab itu mengorbankan hewan Pak, bukan keluarga Pak Jordan. Saya masih, oke gini Pak. Kita 50-50 ya. 50% pertanyaan Bapak dan sekarang 50% saya yang bertanya. Setuju nggak? Ya udah Bapak tadi kan Bapak udah bertanya, udah dijawab Bang Juma kan? Iya, tunggu dulu. Maksudnya begini Pak. Pertanyaan saya begini, kita harus seimbang ya. Sebentar. Kita membahas Al-Quran satu pertanyaan, kita membahas Alkitab satu pertanyaan. Ya udah kan dijawab pertanyaan Pak Jordan. Memang belum. Apa udah dijawab kok tadi Pak? Di situ ada darah. Di situ kan saya sudah katakan bahwa di dalam benang merah dari Kejadian sampai Wahyu, dari hukum Taurat sampai Sabur sampai Injil, itu ada tentang darah itu yang untuk menyucikan dosa darah itu. Iya, Bang Juma bertanya mana dalilnya di Bible mengorbankan darah manusia. Harus menjelaskan ayat-ayat yang harus ditampilkan. Pas ini orang bahasa Indonesia nggak benar nih Pak Jordan nih. Tentang dia minta di Al-Quran ada darah-darah Bang. Ya jelas lah, makanya ini konteks keselamatan. Nggak ada permainan darah. Bener kan? Konteks keselamatan di dalam Taurat. Ya udah dijawab, Pak Jordan, biar cepat, hoi. Tidak ada darah-darahan di Al-Quran, tidak ada ya. Ya, makanya tunggu. Oke, sekarang pertanyaan balik ke Anda. Sudah jelas. Iya, sekarang Anda jawab lagi. Mana ada dalilnya di Bible mengorbankan darah manusia di mana? Silakan. Di Bible. Iyalah di Bible lah, masa di majalah Bobo? Jadi Bible Pak mana tuh? Tunjukkan kayak tadi gitu loh, datanya mana? Mau saya bantuin nggak Pak Jordan? Mengorbankan darah manusia itu loh Pak. Silakan Pak. Anda kok demen banget sih sama darah? Darah Tuhan. Darah Tuhan ya Pak, darah manusia loh. Yesus itu Tuhan loh. Sabar dulu Pak. Kata darah ini Pak berawal. Ini ada suatu rentetan antara, sabar ya. Rentetan antara perjanjian lama dan perjanjian baru berbicara tentang darah. Darah manusia Pak, darah manusia ya.
Gini Pak, konteks keselamatan yang ada di dalam Taurat itu adalah tentang Berarti Pak Jordan nggak tahu tadi, nggak ngerti pertanyaan ya? Loh. Lah, saya mau jawab tapi Gimana Anda mau jawab kalau pertanyaan Bapak nggak paham? Muter Loh, ini kan perbicaraan saya. Pertanyaannya adalah, dengerin baik-baik. Tunjukkan dalilnya di Bible Anda mengorbankan darah manusia. Oke, dengar. Saya bantuin nggak Pak Jordan? Kita kan teman Pak. Dengar nggak Pak jawab pertanyaannya tuh? Ini ada dalilnya Pak. Ya, silakan dijawab, jangan jawab yang lain. Itu lupa ayatnya ada lupa di dalam Bible Bapak ada. Darah manusia Pak, darah manusia Yesus mana? Itu loh. Wah, ini mah anggur ini. Bukan darah, itu anggur itu Pak. Makanya tadi ku bilang cobalah pakai akal lah Pak. Jangan pakai tumit napas sekali-sekali. Hargailah kita ini. Oke lah. Darah. Ya, darah manusia Pak, darah manusia. Jangan pakai anggur ya, kuku bimaras anggur. Ada Ustadz. Kami korbankan manusia. Kan Pak Jordan kan percaya bahwa darah manusia Yesus itu adalah mengampuni dosa, menebus dosa. Mana dalilnya? Kalau di Islam bukan darah yang sampai, tapi ketakwaan. Al-Had ayat 37. Iya. Sekarang Pak Jordan tunjukkan Pak darah manusia mengampuni dosa, silakan Pak. Di sini Pak ada banyak orang yang ngomong. Saya mau jawab yang mana? Darah manusia Pak, tunjukkan darah manusia saja mengampuni dosa, silakan. Sabar Pak, ya, minta bantu saya dulu. Pak. Saya bisa bantuin Bapak lo kali ini lo. Saya kan teman sama Bapak. Enggak masalah, saya mau cari dulu. Saya Cari terus dulu Pak, cari dulu. kalau bicara tentang Ibu darah, Ripa ngomong aja, bantulah saudaraku itu Ibu Ripa. Mau saya bantu tapi dia nggak mau minta tolong saya. Pak minta bantu Pak. Bantuin dong Mbak Ripa gitu. Hubungan kita. Jangan pakai lo kasih matik ya. Ini aku mau bantuin Pak Jordan. Saudara sebangsa setanah air. Darah manusia ya Pak, pertanyaannya ya. Darah manusia Pak. Loh, sebab inilah darahku, betul itu tadi tuh. Tapi inilah darahku. Begitu diperiksa, ternyata dipanggil polisi, darah yang mana? Anggur. Ya, ini kan gambaran. Inilah yang gambaran lagi ya. Dan dibilang minta tolong sama aku. Kan Pak minta tolong sama aku Pak. Aku bilang dan ketika mau sabar aja. Aku ada ayatnya Pak Jordan. Nah ini salah satunya. Apa ini? Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamai karena imaman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Ini darah Yesus loh. Ada lagi Pak. Ada lagi, ini darah Pak. Yesus, Roma. Ya berarti dari Roma ajaran itu ya. Setelah dibenarkan oleh darahnya kita pasti akan diselamatkan dari murnya. Yang jadi masalah yang ditunjukin Yesus anggur bukan darah betulan. Loh iya, saya kan sudah katakan bahwa itu sudah oke, saya setuju dengan Bapak. Saya enggak usah tampilin ayat itu. Karena di situ kan darah anggur. Jadi dengar, jadi selama Yesus hidup dia pernah menunjukkan darahnya ke orang. Tidak, karena memang jadi bukan ini mainan ini. Pak, penebusan darah itu harus dia mati, Pak. Nomor 26, 27. Demikian juga janganlah kamu karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka. Tunggu. Ini kita gimana diskusinya ini? Ya Bapak membawa ajaran pagan, gimana sih ceritanya Pak? Agama pagan ini sudah rencana Allah Pak, bukan pagan. Di mana rencana Allah itu di mana? Di perjanjian lama tentang darah manusia itu di mana? Itu darah di dalam hukum Taurat kan itu berbicara tentang pengorbanan. Iya, tapi yang dikorbankan manusia atau hewan? Sabar dulu Pak, kita kan melihat tentang perjanjian lama hukum Taurat itu. Iya, makanya aku tanya. Kalau di dalam perjanjian lama, hukum Taurat, Imamat 7 itu, haram hukumnya makan darah. Iya, makanya jangan makan darah, memang itu. Lah, tapi kan ada data di dalam kitab Anda perjanjian baru,
inilah darahku, minumlah darahku, makan dagingku Saya juga. sudah katakan Gimana? oke, itu tentang anggur ya. Nah, saya tampilin ayat lain. Nah, berarti darah yang dimaksud Yesus adalah anggur kan? Tunggu dulu di situ. Apanya lagi? Tunggu dulu. Apanya yang mau ditunggu? Inilah darahku, dan ternyata itu adalah anggur. Inilah dagingku, ternyata itu adalah roti. Terus Iyalah, kenapa berubah kan menjadi darah betulan? Gambaran itu kan tentang apa namanya, tentang perjamuan Tuhan. Kita harus memperingati itu. Nah sekarang kalau kami ingin memperingati tentang darah Yesus pada waktu dia disalibkan itu harus terpelihara, harus dijaga. Seberapa dosis banyaknya sih darah Berapa Yesus dosis Pak? Berapa ember Pak? Berapa ember Pak? Inilah yang Bapak harus ini. ketahui. Makanya itu di situ Bahaya dia ini, katakan, bahaya. Biarin. berbuatlah itu supaya berapa dosisnya? memperingati. Diambillah gambaran. Bahaya saya, bahaya. Angkat tangan saya kalau begini. Lena ya Pak. Nah saya ini ketika Angkat saya tangan saya, oke Bang. ya, Lena. saya tadi lihat pertanyaan Bapak, sekalipun Bapak puas atau tidak, Bapak sudah bertanya Dosis, kepada begini saya. aja Pak Jordan. Nah kembali saya mau bertanya kepada Pak Jordan, Bapak. berapa dosisnya Pak? Berapa takarannya darahnya Yesus di tiang salib? Ini Oke, ya, kalau orang ini hidup saya pada jawab masa Yesus pertanyaan di salib ini, itu, dia tapi paling saya juga duluan harus kayak rebutan. bertanya. Ya kan? Dia Ambil darahnya Ini Yesus. dosisnya Pak. Yesus dosisnya berapa? Darahnya di sana waktu disalib. Oke, saya jawab, tapi sesudah saya menjawab, saya akan bertanya Iya, silakan Pak. kepada Berapa Bapak. dosisnya? Ya. Setengah ember, setengah botol apa gimana? Ya, Jangan mati. nah, pada waktu itu Yesus disalibkan ya. Dan ketika Yesus mati di kayu salib, darah yang keluar pada waktu itu adalah darah yang karena tertusuk duri di mahkotanya itu. Bukan Pak, dari lambungnya Pak, ditombak Pak, lambung. Sabar dulu. Sabar dulu. Iya Pak. Iya, Pak. Nah, yang Kasiannya kedua- Yesus kodok. Yang kedua ketika Masih- Yesus dicambuk, Masih. Yesus dicambuk Masih bawa aku kemudian minta Yesus. Pada Pak lagi. terjadi luka di sana, Pak. Bapak nggak kasihan itu lihat Yesus digituin, Pak? Ada 4 dampak. Dari segi kemanusiaan saya kasihan, tetapi itulah Kasihan juga wujud dia. kasih Allah. Itulah perbedaan. Makanya saya katakan di sini inilah Kasihan juga kegagalan ya. Al-Quran Bapak menjelaskan Al-Quran tentang lagi. penebusan yang ketika Bapak di dalam Al-Quran Bapak menjelaskan ada hukum Taurat, ada hukum sabur, Nah ini ada Pak, darah dulu Pak, darah dulu Pak. Tapi kok kenapa Pak pelajaran Jordan, darah ini darahnya Yesus itu tidak keluar di dijelaskan kepala. di dalam Pak kitab Jordan, Bapak? darahnya Yesus itu keluar di kepala apa di lambung Pak? Nanti bahas Quran, Makanya Pak. saya sementara menjelaskan ada yang coba diam Saya aja jelaskan dulu. dulu Pak, keluar darah itu di mana dan berapa Yang dosisnya? pertama Waktunya ketika disunat duri- juga, Bang, keluar darah juga itu. Iya benar, 8 hari. Silakan keluar di kepala apa Lima di tuh darah lambung? anak tuna disunat. Berapa dosisnya Pak? Silakan Pak. Pada waktu Yesus dimahkotai mahkota duri, maka kulit kepalanya itu mengeluarkan darah. Itu darah yang Buset, sakit pertama. Pak. Ya, coba saya Ya, menjelaskan kasihan. gimana ini. Sakit Yang banget itu kedua, Pak. ketika Yesus dicambuk, Enggak, kepala itu dulu Pak, ada jangan di kecambuk dulu, dalam. kepala dulu diceritain Pak, kepala dulu. udah, saya kan menjelaskan tentang darah itu. Nah, terus berapa Itu yang dosisnya Pak pertama, yang keluar di kepala? Darah dari kepala. Iya, berapa yang keluar dari kepala? Ketika dia Darah dicambuk, itu merah jenderal. ketika Wih, dia dicambuk, pejuang itu. kemudian kulitnya itu terpecah. Enggak dan di keluar kepala dulu darah di Pak, situ. berapa dosis yang keluar di kepala? Yang ketiga Pak, ketika Yesus mati, maka untuk memastikan Yesus mati atau tidak, maka mereka menusuk lambung Yesus. Astagfirullah Pak, sadis banget. Adalah darah. Wa inna ilaihi rajiun. Darah itulah. Jadi di situ sudah ada 3 darah di sana ya. Yang jelas itu darah itu. Karena dialah yang menggantikan saya. Jangan Saya banyak suara harus dulu. mati, tetapi dia yang gantikan. Makanya saya lolos, dia yang jadi korban, Pak. Ya jadi sekarang
Pak. Nah, inilah Ya Pak, Pak Jordan gantian Pak. Dengerin baik-baik dulu Pak, dengerin Pak. Lolos katanya. Pak Jordan, Yesus yang ternyata. Bapak ngomong terus. Gantian Pak. Tunggu, Aduh, saya sementara ampun saya menjelaskan. deh. Bapak bertanya, saya ketika saya menjelaskan, Bapak Iya, langsung, ini panjang. Di kepala berapa dosisnya, di lambung berapa keluarnya darahnya. Oke. Ya itu Saya Pak. cuma tenang dulu, duduk manis saja. Iya, iya ini. Iya Pak, Nanti, iya Pak. nanti kalau saya sudah bilang selesai, baru Bapak ngomong. Ya Di kan? kepala Boleh? berapa, di lambung berapa ya? Ya di kepala berapa, di lambung berapa? Silakan Pak. Ada 3 Pak. Iya. Yang dicambuk. Di punggung ya? Iya, di punggung. Ketika Berapa kali dicambuk Pak? Berapa kali? Banyak kali, saya nggak hitung. Innalillahi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sedihnya itu. Iya. Jadi kepala, di punggung, sama di lambung ya Pak? Di lambung ya. Ya coba berapa dosisnya semuanya Pak? Silakan. Itu anak orang disisa kayak begitu. Aduh, kasihan sekali itu. Ya, Ibunya nggak marah-marah itu. Pada waktu ditampar keluar darah juga kah? Nah, apa itu Yesus nggak donor darah, Pak? Kalau perlu darahnya kan dengan donor darah aja, Pak. Biar dia jelasin dulu. Ada 3 sumber darah keluar. Silakan Pak Jordan. Kalau tamparannya ini Allahu saya mau, Akbar, Masya Allah. soalnya begini, banyak orang yang Astagfirullahaladzim. bertanya, lalu pertanyaannya yang mana yang saya mau Ya, jawab? 3 aja Pak. Kepala, lambung Nah, sama tadi punggung. kata Bapak, Ya ada kepala. ada Saya aja dulu. suaranya Kepala, lambung sama punggung. Ustadz Suma ada suaranya. Saya dulu, Pak, saya dulu. Dia juga ada suaranya di situ. Iya. Saya dengar. Ada Kepala, dengerin Pak, makanya dengerin. Kepala, lambung sama punggung berapa Pak? Silakan. Ya. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut. Aku mau ngomong gitu Bang Juma. Jangan. Nah, kan lagi mau copyright. Nggak apa-apa, iya. silakan. Memang kami Pak sudah memang sebelum Yesus mati, dia katakan kamu akan dihina. Iya, kepala Dia dulu Pak. saja. Langsung Dia aja Pak, saja kepala. akan, itu sudah pakaian kami Pak. Ya usah kepakaian Bapak Pak, mau kepala, katakan, lambung sama kami punggung. Dihina sa pengarang cerita itu sudah membuat. Jo, diam dulu Jo. Ini jangan Datang Jo ini. pertama nih. Soal Indonesia ngelakuin. Jordan, kepala, lambung sama punggung itu dulu Pak, silakan. Berapa Oke. dosisnya? Ya. Kepala Ya. ketika dimahkotai mahkota duri Pak, sangat sukar untuk mau mencari ember untuk Mencari ember darah itu. Apa gimana Pak? Gimana Pak? Gimana Pak? Darah berapa dosisnya Pak di kepala? Ini dosisnya, itu dosis yang ada di dalam kepala Pak. Ya di kepala berapa kira-kira Pak? Ada 1 gelas? Pada Ada waktu 1 mau gelas? diukur Pak. Pada waktu mau diukur. Nggak butuh syarat nih. Jadi Susah di sampai lambung berapa Pak? Di lambung paling banyak kalau di lambung ya? Tunggu, yang di punggung sudah dilewati Pak. Ya, di punggung berapa? Malasa paling itu bani bicara dari depan tuh malasa paling. Akademi darah itu Pak. Itu waktu Yesus keluar darahnya itu ada yang ngambilin diminum enggak Pak? Menurut cerita di dalam Alkitab tidak ada Pak. Nah sekarang kok Kristen itu minum anggur sebagai ganti darah Yesus. Seharusnya kan kalau memang darah itu seperti yang dilakukan oleh orang Kristen, karena nggak ada darah Yesus maka yang diminum anggur, seharusnya zaman dulu minum darah Yesus betulan dong. Makanya itu yang kalau saya diskusi dengan Bu Rifa tadi kan, bagaimana tentang percaya kepada Yesus. Ini Pak Joran kalau ditanya dia mundur kecil. Ini ajaran. Jadi ini kembali kepada ajaran. Sebenarnya itu semuanya itu kiasan. Pengorbanan di situ tidak bisa diartikan secara harafiah. Pak Jordan. Kalau misalnya anggur dan misalnya saya berkata saya akan membela negara ini sampai titik darah penghabisan, bukan berarti darah saya sampai habis. Itu artinya bersungguh-sungguh. Seperti itu loh sebenarnya itu, tapi dipahami oleh orang secara harafiah. Ini belum dijawab ini Pak, dia berapa dosisnya di kepala, di punggung dan di lambung, ini belum dijawab. Sedikit aja Bang Handi, sedikit aja saya. Silakan Mores, silakan. Pak Jordan. Kalau mau tertibkan, Pak Jordan, bentar dulu Pak Jordan nih. Halo Pak Jordan. Gini, Jordan. Saya merasa bahwa Diskusi dengan Pak Bolot. perlu menjawab. Ini ada orang sudah masuk. Enggak Pak Jordan, ini saya Reski Pak Jordan. Reski Pak Jordan. Pak Bolot, woi dengerin Pak Bolot. Pak Jordan tadi ngomong-ngomong ember, butuh ember Pak Jordan. Ya, Pak. Oh ya udah. Ya,
Ini udah pakai Reski. Romo ya. Jadi sekarang kembali ke topik, Pak. Kembali ke topik ya. Ya, Di kepala ini berapa apa tuh, dosisnya? Di punggung berapa? Di lambung berapa? Silakan, Pak. Tadi kan saya sudah jawab dosis yang ada di dalam kepala. Ya. Jadi sekarang kurang punggung, Pak. Berapa, Pak? Nah, pada waktu Yesus dicambuk, kan dia sebelum dia memikul salib ke Bukit Golgota, Pak, dia dicambuk dulu. Di situ, Pak, itu berserakan darah di sana, Pak. Ada yang ngumpulin, Pak? Ada yang ngumpulin darahnya? Inilah kesulitannya di situ. Kesulitannya. Itu ada Iya, yang Pak. Bapak kan tadi bertanya dosisnya berapa. Iya. Ketika mau dikumpulin, itu tidak ada yang ngumpulin pada waktu itu. Makanya berserakan di tanah ya Pak, berserakan di tanah. Lantai lah pada waktu itu. Karena di tanah Yesus Pak, pada waktu itu. Di padang pasir Pak. Loh, tidak. Itu ketika Yesus ditangkap kan kemudian dibawa oleh imam-imam dan kemudian diadili oleh Pilatus. Terus? Ya, kemudian dia disesah. Jadi Terus? maksud di situ disesah supaya dia luput dari hukuman mati. Terus? Makanya Yesus disesah, dipukul begitu. Enggak, ini darahnya waktu dicambuk kan berserakan tuh Pak, enggak ada yang ngumpulin. Nah, pada waktu itu prajurit pada waktu itu mereka tidak mengumpulkan darah itu. Karena apa, Pak? Karena mereka ditugaskan bukan untuk mengumpulkan. Di antara ketiga, ini Pak, jangan bukan tugas ini. Di antara ketiga sumber darah keluar yang paling banyak keluar di mana, Pak? Di situ tidak dijelaskan darah mana yang banyak. Tapi yang jelas, Pak, kalau dari segi kita membunuh korban dan lain-lain sebagainya, yang paling banyak itu ketika Yesus diturunkan dari salib, kemudian dia dipastikan untuk mati, kemudian lambungnya ditusuk. Itu yang paling banyak. Yesus ditusuk lambungnya itu sesudah mati atau masih hidup, Pak? Kan mereka sudah lihat dia sudah tidak berdaya di kayu salib mati. Artinya Yesus ditusuk lambungnya sudah mati atau masih hidup? Sudah mati di kayu salib. Udah mati masih dianiaya, Pak. Sejak kapan orang mati keluarin darah, Pak? Nah ini Pak, gimana ini? Ada saja yang sudah sadis mati. Banget itu loh Pak Jordan, udah mati masih ditusuk loh. Nah ini kan cerita di dalam Alkitab itu, yang menusuk itu adalah prajurit Roma. Iya, posisi udah mati ditusuk atau masih hidup, Pak? Sudah mati katanya, Bang. Sudah mati. Sudah mati. Iya, udah mati. Cuma untuk memastikan dia mati, maka ditusuk. Itulah. Jadi Bapak paham enggak sih? Cara mengalir itu karena apa, Pak? Sabar dulu. Saya masih menjelaskan dulu. Oh iya. Sabar dulu. Sabar dulu. Nah, kita kalau di dalam rumah, kita sudah kunci pintu, kunci jendela. Tapi ada kalanya istri ingin memastikan apakah sudah terkunci atau tidak. Seperti itulah. Harus dipastikan. Jadi menusuk jantungnya itu memastikan dia udah mati apa enggak ya Pak ya? Lambungnya maksudnya. Sudah mati, tetapi untuk lebih meyakinkan, misalnya Pak, kita di dalam pintu itu ada gembok cuma satu. Ya oke Pak. Posisi Yesus waktu itu Pak pakai baju atau tidak? Ya. Posisi Yesus waktu itu pakai baju atau tidak? Kalau saya belum selesai ngomong, tolong supaya. Ya kan udah dijawab tadi Pak, posisi udah mati. Supaya pertanyaan Bapak tidak berbentur dengan jawaban saya, dan pertanyaan Bapak itu saya dengar. Bang Handi. Itu loh. Bang Handi. Ya. Nanti saya minta waktu sedikit aja tanya ke Pak Jordan. Oh iya, boleh. Sekarang aja lanjut Pak Josel. Ibu Josel yang baik. Iya, gimana kabarnya Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji Tuhan, haleluya. Ada di sini Pendeta Rizky, mohon maaf, Bromo. Dia maunya Bromo sama Ustadz Sueb di sini, teman-teman. Ya, sudah banyak teman-teman saya di sini. Bang Jordan. Ada Ustadz Suma juga di sini. Ada Ustadz Suma juga di sini. Kalau Ibu Ustadz Suma lagi pusing kepalanya Pak. Ustadz ya. Gimana Bang Jordan? Iya, kalau Ibu bagus saya mau panggil apa? Ustazah kah atau apa ya? Kalau untuk pria kan disebut ustadz atau imam atau kiai. Saja. Dari kemarin Bang Jordan bingung panggilnya ya, Josel saja panggilnya ya.
Panggil Umi, nanti Udah jelasin dulu tadi itu, sudahlah itu. Teruskan dulu tadi itu. Bang Jordan. Yesus. Nanti Bang Jordan lupa dengan pertanyaannya kalau ngobrol sama saya. Gini Bang. Iya Tadi betul, kan ada ngomongin PR yang tentang Betul. iya. Dasar. sabar. Pak, sabar Ini Ustaz. masih ngomongin darah dulu Mbak Yosel ya, belum selesai darah ini Mbak Yosel. Oh iya. Ya, kita ngomongin Ibu. darah. Saya mau bertanya tentang darah. Gini Bang. Sebenarnya kenapa sih orang-orang Nasrani, maaf ya kalau saya bilang begitu ya, memiliki pemikiran bahwa disalibkannya Yesus itu dosa-dosa orang Nasrani itu merasa bahwa sudah ditebus dengan darah Yesus. Ini dogma mana itu? Coba. Itu saya ingin tahu banget gitu loh Bang. Maksudnya jawabannya yang tepat tuh seperti apa? Apakah benar ini disalibkannya darah Yesus ini penebus dosa umat Nasrani gitu? I'm sorry. Maaf saya bertanya itu ya. Silakan Pak Jordan dijawab. Oke, terima kasih. Ya, kalau agak benar sedikit ini. Ya, kayaknya di sini ndak linglung dia ini. Iya, coba lanjut. Gini. Konsep keselamatan itu sebenarnya terjadi karena ketika manusia itu jatuh dalam dosa. Ketika manusia jatuh dalam dosa inilah maka manusia itu harus pertanyaan begini. Sabar dulu. Nah ini kan konsep keselamatan, makanya sebenarnya yang harus mati manusia, bukan darah binatang yang menebus manusia. Nah hukum Taurat itu cuma gambaran, kiasan. Nah arti yang sesungguhnya Pak adalah darah Yesus itu. Jadi sebenarnya ketika manusia jatuh dalam dosa maka manusia itu harus mati, bukan binatang. Nah itu gambaran. Makanya di dalam Taurat itu cuma gambaran. Nah, di tadi dalam pertanyaannya Mbak Yosel apa Pak Jordan? Tunggu dulu, ini berawalnya dari situ. Nah, di dalam ketika Yesus mati, maka hukuman atas manusia itu digantikan oleh Yesus. Itulah darah yang sesungguhnya. Dan perlu Bapak ketahui bahwa Abraham saja Pak, dia memiliki iman. Bukan Abraham sih. Iya, justru itulah. Yesus ditanya kok. Nabi-nabi di dalam PL mereka berharap supaya Yesus itu datang, tapi karena mereka masih diberitakan tentang nubuatan, tentang gambaran yang mengandung arti rahasia itu nanti terbuka ketika Yesus itu datang, maka iman mereka itu menjadi kekuatan mereka itu untuk menyelamatkan bahwa darah Yesus inilah, iman mereka inilah. Iman kepada Yesus, sekalipun Yesus nanti akan lahir beberapa tahun kemudian. Nah, Yesus akan lahir lagi, Bang. Kapan? Tunggu. Nah, ini Pak, ini yang harus Bapak Ibu ketahui bahwa Abraham menantikan Yesus lahir. Itu lahir sebelum Yesus. Sebelum Yesus mereka menantikan. Nah, kami yang ada sesudah Yesus, Pak, kami ini adalah mendapat sebuah bukti dari yang tidak kami lihat. Nah, Abraham itu adalah merupakan orang ditanya Yesus kok jelasin Abraham sih Pak? Ya justrulah iman kami Pak. Iman nah, orang yang dia nggak nanya Abraham, dia nanya Yesus. Iman kami. Pelatihan dulu iman kami dengan iman Abraham itu tertuju kepada Yesus Pak. Abraham saja. Ya langsung aja ngomong Yesus Pak, nggak usah bawa Abraham. Iya. Nah maksudnya begini Pak, ini yang Bapak ketahui bahwa iman Abraham itu tertuju kepada Yesus, di mana yang Abraham menantikan dia. Tidak perlulah. Tetapi bagi kami, sebenarnya jangan. Ibrani 11 ayat 1, Ibu Yosel. Ya udah kembali ke topik aja deh Pak, kepanjangan ini sore ini, udah 2 jam lebih. Saya diskusi dengan Ibu Yosel yang terhormat. Coba Bapak. Kok nanti saya yang diskusi?
Ya. Mbak Josel bertanya doang kok. Bertanya doang kok, udah ganti siap Bang Jordan mau diskusi sama saya gitu. Ya, di Nanti sini Pak Yosel dan juga rekan-rekan yang lain, berhubung ini sudah sore ya, hampir setengah 5, kurang setengah jam lagi kita riset. Nanti bersediakah Pak Jordan nanti datang lagi ke sini setelah habis maghrib? Biar kita lebih fokus Iya, lagi. saya sering kesini. Oh, iya. Iya, Ibu Josel, saya bukan baru sekali. Iya, bagus. Sama si Ibu Ya nanti diatur karena apa, keilmuan Pak Yosel ini sungguh luar biasa ya. Nah, kami di sini lebih memahami. Jadi saya kiranya sudah cukup ya, karena ini pertanyaan saya Pak nanti saya beri kesempatan karena kita nggak fokus jadi banyak pertanyaan. Ya betul Pak. Kita juga nggak bisa fokus untuk menjawab pertanyaan. Nanti kita akan atur lagi jadwal yang lebih bagus, yang lebih akurat sehingga Pak Jordan bisa menjawab dengan baik dan sempurna agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Tapi dilanjut dulu, saya baru mulai live. Tapi sebelum saya tutup, saya berikan beberapa pertanyaan untuk Mas Andi. Setelah itu kurang lebih 20 menit saya akan off-kan. Silakan. Oke. Gini Pak. Ini Pak Jordan, saya bentar dulu Pak. Tunggu dulu. Ini Pak Andi ini terlalu apa ya? Saya ngomong dengan Ibu Josel, Pak Andi yang banyak ngeroco. Iya, nanti Pak Josel nanti habis maghrib. Tidak, tadi Pak Andi sudah, Ustadz Andi sudah memberikan kepada Ibu Josel untuk. Iya, nanti sore habis maghrib sama Mbak Josel Pak. Ketika baru satu pertanyaan dari Ibu Josel, Ustadz Andi sudah masuk lagi, gimana ini? Katanya enggak, itu kan di jadwal habis maghrib nanti sama Mbak Josel sampai puas. Benar loh? Oh iya, tapi tunggu, saya ini ada jadwal ibadah. Iya, jadi ini 5 menit Pak, 5 menit. Jadi, 5 menit. Ya, jadi darah Yesus itu. Masih boleh. Jadi darah Yesus di tiang salib nggak ada yang ngumpulin ya Pak? Iya, mulai dari dimahkotai kan pertama malam kan waktu dia ditangkap kemudian sudah disesah, jadi dicambuk dulu. Nah, ketika dia mau keluar memikul salib baru dimahkotai kan. Jadi itu darah yang kedua. Yang ketiga ketika dalam perjalanan juga kan masih dicambuk. Nah, ketika di Bukit Golgota juga di mana dia itu dipaku, maksud saya dipaku, ada saya lupa. Ketika tangan dan kakinya dipaku, Pak, itu keluar darah juga. Iya. Nah, baru yang terakhir itu ketika lambungnya ditusuk, Pak. Nah, pada waktu itu ini kesalahan dari prajurit Roma. Kenapa mereka tidak mengumpulkan pada waktu itu? Sebab kalau misalnya murid-murid Yesus memang mengumpulkan darah itu berapa banyaknya, mereka dalam posisi ketakutan karena Yesus ini ditangkap. Jangan-jangan mereka juga akan ditangkap. Makanya pada waktu peristiwa penangkapan di Taman Getsemani, ada yang berhamburan sampai Petrus menyamar masuk di dalam ketika Yesus diadili, dia menyamar sebagai orang lain sehingga timbullah di dalam cerita itu bahwa Petrus menyangkal Yesus 3 kali sebelum ayam itu berkok. Terus kemudian Pak, ya kemudian waktu Yesus itu disalib pakai baju atau tidak Pak? Oh ya, jelas saja kalau di dalam Alkitab memang tidak seperti itu. Ada jubah di sana, Pak. Kan pada waktu kan ada jubahnya. Jubahnya itu pasti itu diambil karena mereka di dalam cerita itu mereka membagi-bagikan jubahnya itu, kemudian cerita itu di dalam jubah itu ada yang ngambil itu. Ya Pak Jordan, kalau kita lihat di gambar itu yang sering beredar ya Pak ya. Itu kan mohon maaf tidak pakai baju. Apa betul seperti itu Pak? Iya, baju kan mereka kasih keluar itu. Saya tidak tahu alasan apa, kan kami hanya mempelajari. Intinya nggak pakai baju ya Pak? Benarnya telanjang itu Bang Andi. Kalau kita lihat teks Yunaninya telanjang. Ya, itu aja. Artinya apa benar hanya disisakan celana minim seperti itu Pak? Atau memang polos? Saya tunggu. Maksud saya gini, di zaman dulu kan saya tidak tahu apakah ada CD yang model sekarang ini, ataukah ada juga yang pakai CD yang kain. Tapi ada juga kan saya lihat kok ada yang cuma pakai sarung, nggak pakai CD. Gitu, cuma sarung aja gitu. Menurut Bapak yang dipakai Yesus apa Pak? Yang dipakai Yesus apa Pak? Yang dipakai Yesus apa Pak?
Saya tidak tahu karena tidak dijelaskan. Tapi ada gambarnya Pak, apa identik seperti yang ada di gambar Pak? Gini Pak, Ya, saya gimana? selesai kok ini. Oh iya, silakan. Maksudnya Pak. gitu. Jadi di zaman itu tidak dijelaskan bagaimana keberadaan pakaian mereka. Tetapi di dalam pakaian imam ketika masuk di dalam tabernakel itu jelas seperti apa itu pakaian di sana. Enggak ada kan gambar beredar Pak, apa identik seperti itu? Saya kurang apa ya, karena apakah itu tertulis? Nah itu dapat kita lihat di dalam sejarah, misalnya bangsa Yunani, Romawi ketika menghukum seseorang, itu pasti kita akan lihat di dalam cerita-cerita Romawi pada waktu itu. Gini Satu aja, Pak. pertanyaan dari Jawaban. saya, Bang Andi. Satu pertanyaan. Ya. Sudah mau begini habis ya. itu 5 menit. Terkait Sudah dengan mau darah habis. tadi Pak Jordan. Ya. Terkait dengan darah yang menurut Anda itu terkucurnya darah Yesus itu sebagai apa ya, penebusan dosa. Dan itu juga dikatakan murid-muridnya walaupun dicontohkan dengan anggur. Kalau memang Yesus mengajarkan itu, kenapa para muridnya itu kabur? Saat Yesus ditangkap seharusnya enggak kabur, dia menunggu darah terkucur itu Pak, supaya bisa mendapatkan ampunan dosa. Gimana itu Pak? Pada waktu itu kan ketika Yesus, jangankan dia waktu disalib Pak, waktu dia sebelum disalib itu mau dibunuh, mau ditangkap oleh imam Pertanyaan begini kan panjang Pak. nanti. Tunggu dulu, Gak makanya apa-apa Bang Andi, biar panjang gak apa-apa. Soalnya aku baru live. Lanjut. Ya. Jadi pada waktu itu murid-murid sudah tahu bahwa nyawa mereka terancam begitu. Nah, ketika di dalam ketika Yesus berada di Bukit Golgota itu, Pak, yang menyaksikan di situ kan ada ibunya, ada yang sering mengikuti ya. Tetapi untuk murid-murid semuanya itu berhamburan, Pak. Kabur ya. Markus 14 ayat 50. Nah, ya itu dia, itu justru jadi pertanyaan. Kalau memang Yesus mengajarkan bahwa darahnya itu akan menghapus dosa, seharusnya para muridnya nunggu peristiwa mengucurnya darah itu supaya dia dapat ampunan, begitu loh Pak. Oh ya, jadi begini Pak, dari segi pengampunan Pak, itu harus dalam konteks kepercayaan Pak. Jadi kalau Bapak mau mengambil darah secara fisik, itu tidak bisa seperti itu. Karena darah itu yang seperti saya katakan tadi, betul pertanyaan dari Pak Ustadz Andi, mengatakan bahwa berapa dosisnya. Jadi tidak dapat diukur dengan hal itu. Dari konteks keselamatan cukup percaya saja. Nah, berarti ketika dia percaya, tunggu dulu, saya belum selesai. Ketika dia percaya, darah itulah yang menyucikan, sekalipun darahnya itu Pak, itu tidak dikumpulkan pada waktu itu. Gitu. Tapi anehnya, ketika ada orang bertanya kepada Yesus, Lukas 18 sampai 20 ataupun di dalam Matius 19, ya. Di situ ada orang bertanya kepada Yesus, orang kaya itu tanya, "Guru yang baik, perbuatan apa yang harus aku lakukan supaya mendapatkan hidup yang kekal?" Dijawab oleh Yesus, "Mengapa kamu berkata aku baik? Yang baik itu hanya Allah saja. Jika kamu ingin mendapatkan hidup yang kekal, apakah kamu tidak tahu perintah Tuhan? Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berdusta, hormat kasih sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri, dan bla bla bla." Kok tidak mengajarkan percaya aku disalib untuk menebus dosamu, Pak? Kok Yesus nggak mengajarkan itu ketika ditanya bagaimana syarat masuk surga itu? Justru Yesus menunjukkan supaya melakukan segala perintah hukum-hukum Taurat, Pak. Lukas berapa Pak? Supaya saya Lukas 18 ayat 18 sampai 20 itu. 18 ayat 18 sampai 20 dibaca. Itu nanti orang kaya itu bertanya, "Hal itu sudah aku lakukan sejak masa mudaku. Kalau begitu kurang satu lagi, jual hartamu, kasihkan semiskin, maka kamu akan mendapatkan harta di surga." Kok kurang satu lagi, percaya aku disalib? Kok nggak begitu, Pak? Oh ya, karena kan pada waktu itu kan ada sebuah kan ini Yesus kan belum waktunya untuk disalibkan, ya kan? Ya, walaupun Yesus itu belum disalibkan, apakah Yesus tidak tahu bahwa dia nanti disalib untuk menebus dosa manusia?
Seharusnya jauh-jauh hari sudah dikabarkan dong. Syarat masuk surga itu kamu percaya saja, aku disalib untuk menebus dosamu seperti kata Bapak itu tadi. Tapi faktanya kan Yesus nggak mengajarkan itu. Justru Yesus mengajarkan supaya taat terhadap segala perintah Tuhan. Hal itu juga dikatakan di dalam Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan menduduki kerajaan surga, melainkan mereka yang menuruti kehendak Bapakku di surga. Kehendak Bapa di surga apa? Ya hukum-hukum Taurat itulah, lihat. Ya, tunggu dulu. Ini kita kembali ke Lukas 18 ayatnya yang ke-22 ya, 18 sampai 27. Tapi saya lebih tertarik, ini poin yang penting itu ada di dalam ayat 22, Pak. Apa itu? Masih tinggal satu hal lagi. Ya itu dia yang udah saya katakan tadi. Sabar dulu, ini kan ada kelanjutan. Tinggal satu lagi, jual hartamu, kasihkan si miskin, maka kamu akan mendapatkan harta di surga. Ya,